Jadi karena ngelihat angka itu sudah tinggal 6-7% lagi, maka saya melihat bahwa sebetulnya kehendak masyarakat, kehendak alam, bahwa yang akan satu putaran itu adalah Prabowo Gibran. Karena mereka mau satu putaran, kita nggak apa-apa. Tim 03 mau satu putaran juga kita nggak apa-apa, monggo silakan. Tapi kenapa ketika Prabowo Gibran pengen satu putaran dibilang mau curang? Nah di awal Januari nanti itu kita bisa kira-kira melihat lah ini beneran bisa satu putaran atau enggak. Kalau Januari nanti taruhan itu sebenarnya unsur gamblingnya agak kecil. Karena migrasinya sudah mulai terlihat. Saya kasih alasan lain, bahwa Anda kalau pilih Prabowo, Anda menyelamatkan suara Anda membuat pemilu ini hemat waktu, pemilu ini hemat biaya. Citra. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, rekan-rekan semua yang sudah hadir, termasuk juga rekan-rekan media. Terima kasih sudah hadir. Perkenalkan saya Maria Segaf dan juga ada Mas Budi di sini dan juga ada Mas, kita belum kenal Mas Ari. Biar semakin tak kenal maka tak sayang soalnya Mas Ari. Aduh. Potongnya bagian itu. Takut ada yang neror saya nanti ya, jangan. Oke, baiklah. Selamat datang teman-teman semua dalam Nongki Repnas Indonesia Maju, menakar Pilpres satu putaran, sisi ekonomi politik dan juga efisiensi anggaran. Waduh, walaupun agak berat, tapi tenang saja, sudah dilihat narasumber-narasumbernya kita akan bawa dengan cukup santai dan juga cukup mengalir pada siang hingga sore hari ini. Dan langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kita semua yang sudah hadir di sini. Sudah hadir bersama kita dari ujung sana sudah ada Bang Hasan Nasbi, Jubir TKN Prabowo Gibran. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Yang baru dipuji-puji Pak Prabowo ya. Nah itu dia yang sedang naik daun ya. Pujiannya apa? Pujiannya? Ya. Pujiannya itu adalah dulu ini orang yang mengalahkan saya. Sekarang sebelum terlambat saya harus rekrut dia. Oh jadi abang direkrut. Bilangnya volunteer abang ini. Nah, itu dia. Ternyata dipanggil ya. Salah brief ternyata. Ya lanjut. Oke, menarik juga. Kalau yang ini gimana? Kalau yang ini ada juga hadir juga ada Bang Mulya Amri, expert panel dari Kata Data. Halo, selamat siang Bang. Oke, ini data langit dan data bumi nih. Waduh. Ya, kalau data langit Bang Hasan kan. Ya. Sama jadi sekarang ini Bang Mul ya, apa namanya, ada dua lembaga survei. Ya. Ada lembaga survei, ada lembaga sur. Ya. Itu Sur memang dan ada, P. Iya, ada betul, ada data survei, ada data sur. Tergantung mau pilih mana Iya. kan ya nggak? Iya, kalau data sur ini kan abang mantap ini Bang. Abang bisa menang satu putaran. Meskipun setengah katanya. Tenang, itu ada gitu Bang Mul. Jadi Iya. hadirnya Bang Mulya ini untuk membuat narasi-narasi sur ini bisa Iya. lebih inilah. Lebih tertata dan tertib lah. Apakah ini? Oke. Betul. Oke, mari Betul, lanjut. saya kembali kemari. Lanjut ya. Lanjutkan. Oke. Siap. Baru dua. Kita perkenalkan yang lainnya Bang Ari. Kita spesialis ngata-ngatain orang. Iya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ada Bang Ferry Latuhihin. Ini Dewan Pakar TKM Prabowo Gibran. Waduh, salam hormat nih kalau Bang Ferry ini. Berani juga? Siapa Bang? Mantap. Memang kalau orang Tes punya cek. pakar itu Oke. bos, itu santai bos. Ya kan nggak usah kostum, nggak usah terlalu ribet. Karena ini pakar. Itu pakar ya. Oke lah. Siap. Oh, mikrofonnya udah nambah satu lagi nih. Nah, Kalau dewan pakar Tes. boleh, kalau dewan makar nggak boleh. aduh jangan, bahaya. Tolong ini mendekati Pilpres, tolong. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga, ini yang keempat dong. Yang keempat Bang Ari, yang keempat. Ini ada Bang Muhammad Kodari. Kalau ini perkenalan bukan pengamat politik, tapi sekarang ketum gerakan sekali putaran. Mulai. Iya, Anda kalau Mr. Q ini kalau putaran satu, kalau periode 3 dia. Bener. Sekali putaran menuju 3 periode.
Harusnya lebih panjang lagi dia. Kalau dilihat gambar ini sebetulnya manifestasi kekinian dari Jokowi Prabowo. Wah, ini dia. Weh bang, itu udah jelas tulisannya Prabowo Gibran bang. Jangan diulang-ulang lagi bang. Udah launching bajunya ternyata udah Makanya, launching nih. Mas Kayak Gibran- per hari ini bang. Iya. Mas Gibran juga belum tentu bangga abang panggil Jokowi dia. Aku beda loh sama bapakku loh. Iya. Nah, gitu. Beda loh aku Terakhir gitu. kita ngobrol sama Mas Gibran gitu, aku tuh beda sama bapakku loh. Iya. Tapi menurut rakyat yang namanya Gibran itulah wakil Pak Jokowi. Iya. Iya, wakil rakyat juga bukan rakyat bang. Yang paling bunyi. Gak ikut-ikut ya bang. Tunggu. Gak ikut-ikut. Kalau kata Mr. Q kan yang paling Pak Prabowo adalah Mas Gibran. Iya. Yang paling Bu Mega siapa sekarang? Aduh. Harus tegas. Harus tegas bang. Harus tegang juga. Oke. Nah kalau ini harus disambut nih bang, kalau ini bang dengan penuh sukacita gitu ya. Ini dia Ketum Repnas Indonesia Maju, Bang Angga Wira. Mantap. Beliau ini dokter yang nggak bisa buka praktek. Sekjen HIPMI juga. Sekjen HIPMI Ya, juga. percuma betul. dong. Ada satu kelebihannya. Detail banyak. Apa Jadi itu? saya pernah ngobrol dengan mantan Menteri Keuangan dan mantan Kepala BKPM Iya. Bang Hatip Basri. Iya. Waktu itu beliau mengeluhkan, itulah susahnya jadi Kepala BKPM di Indonesia. Karena? Kita udah narik investor, udah yakinkan begitu kita Eksekusi, lempar eksekusi di daerah mental. Iya. Karena nggak cocok, ada aturan yang berbelit, kepala daerah beda visi sama kita. Gue bilang, itulah bedanya abang sama Pak Bahlil sekarang. Iya. Kenapa? Pak Bahlil punya BKPMD di Dinda, urus dulu Dinda. punya hipi-hipi seluruh Indonesia. Masuk itu barang, masuk itu barang. Gitu ya. Dinda, Dinda. Dinda, kau injak dulu bupati itu Dinda. Kasih dia dulu 200. Itulah kehebatan hipmi Abang udah sekarang. telepon nih. Iya, udah kita urus Dinda, tenang aja kan. Udah kita urus, masuk itu barang gitu kata Bang Balil ya. Nah, jadi ada BKP, jadi karena sekarang eranya BKPMD itu Iya, ada. beliau ini. Koordinator BKPMD. BKPMD, ya. Di bawah Setuju nggak? Kementerian Setuju nggak, Pak? Investasi Setuju. ya. Setelah Ayo. setelah lagi. Oke, baiklah. Ini pembicaranya 02 semua nih. Ada yang beda saya sekali putaran. Nah, tapi angkanya 2 tuh bang. Oke, kita mulai lah. Yuk. Oke, langsung saja. Tema kita pada sore hari ini tadi sudah bilang menakar Pilpres 1 putaran. Nah, pertanyaannya seberapa optimis di semua 02 ini Bang, ya kan? Kita coba akan takar ke untung ruginya, ya kan seperti apa? Nah, langsung saja nih kalau Oh, dulu saya. Oke, siap. Baik, Kalau baik. Bang Kodari kan sudah launching nih Bang, ya kan? Iya, baik. Makasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam optimis untuk kita semua. Saya mau yel-yel sedikit. Ada lagi salam optimis ada ini, ya. dong, gitu. Kalau saya sebut sekali putaran, jawabannya lebih baik. Sekali putaran? Oke. Kalau saya sebut Prabowo Gibran, jawabannya menang. 3 kali ya. Prabowo Gibran? Oke. Dua kali aja bang. Ah? Dua kali 2 kali aja, boleh. Oke. Sekali putaran. lebih baik, Sekali putaran. lebih baik, Kurang kencang, kurang kompak. Sekali putaran. lebih baik, Sekali putaran. lebih baik. Prabowo Gibran. Menang, Prabowo Gibran. menang. Selesai. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua. Iya. Ya baik, jadi terima kasih Ketum Angga ya atas waktu dan tempatnya yang begitu indah. Ini senang sekali ketemu dengan teman-teman semua pada hari ini. Saya kira suasananya pasti berbahagia, sangat menyenangkan, senyum. Karena survei terakhir bulan Desember, awal-awal Desember itu angkanya menunjukkan tren bagi Prabowo Gibran terus naik ya. Kalau proyeksi saya 35 awal Oktober Pak Prabowo 35, awal November dengan Gibran jadi 40, kemudian awal Desember ini jadi 45. Kalau linear Bang Ferry, itu awal Januari itu sudah 50 tuh tembus. Ya, kemudian pada awal Februari itu nanti akan 55 ya, dan pada pertengahan Februari itu angkanya harusnya kalau linear 57,5. Kalau dilanjut sampai Maret bisa berapa tuh Bang? Tembus 60. Tolong jangan ditanya sampai bulan Oktober ya, 100% gitu. Enggak, tapi kita realistis lah. Kita tuh realistis, kita itu pakai data apa adanya, kita pakai metodologi yang sudah teruji. Jangan mengada-ada ya, karena belakangan ini suka ada yang mengada-ada. Misalnya ada yang mengada-ada dengan mengatakan bahwa
Survei 1.200 responden, survei nasional 1.200 responden itu belum selesai. Nggak cukup, dia bilang. Survei yang benar itu harus 1.200 kali 32 provinsi. Nah, itu dia. Nah, itu kalau di total 1.200 kali 32 provinsi itu kan sama dengan berapa? 38.000 lebih itu. Nah, pertanyaan saya, ngapain pakai 38.000 kalau 1.200 sudah cukup? Ya, saya ini udah survei dari tahun 2003, 2004 lah. Udah ngalamin tuh tiap pilpres itu. Pakai 1.200 aja bener. Ngapain pakai 38.000? Berarti yang mengerjakan 38.000 tidak ngerti survei. Nggak ngerti survei. Hah? Sebut aja bang namanya bang. Inisial saja. EEP. EEP. Nah, itu dia inisial. EEP. Inisial aja. Kesebut juga EEP. Gitu. Kemudian yang belakangan ini juga ada yang mengeluarkan survei. Dirilis pada tanggal 12 Desember 2024. Ya, dikatakan di situ 03 unggul. Berapa? 38% ya? Kalau nggak salah angkanya ya. Ternyata surveinya saudara-saudara dilaksanakan pada Juli sampai dengan September 2023. Ini survei basi. Ya. Inisial. Inisial ROY. ROY MORGAN. Itu dia. Aneh sekali buat saya ya. Kok bisa survei dilaksanakan pada Juli September lalu dipakai untuk membaca dan menjelaskan situasi dan kondisi pada bulan Desember. Tentu Chief Hasan sebagai orang survei juga heran luar biasa. Ini apa nih motivasinya ini? Berarti survei ini udah jadi APK paling mahal nih sekarang bang ya? Barangkali begitulah ya. Survei itu harus dijadikan dasar untuk menyusun langkah-langkah dan strategi, bukan untuk menggiring opini publik. Jadi kalau ada sinyalemen survei dipakai untuk menggiring opini publik, saya tunjuk hidungnya, namanya Roy Morgan. Nggak pakai inisial lagi dong. Hah? Udah nama lupa. lengkap tuh, Bang. Karena ini nunjuk hidung kan masa pakai inisial. Iya, data Juli sampai September dipakai buat menggambarkan bulan Desember. Ketika begitu banyak perubahan sudah terjadi. Dan saya heran juga tuh 2.600 tuh ngapain dia 3 bulan bikin survei itu. Juli, Agustus, September ya. Han ya. Ketahuan ini memang bule nggak ngerti lapangan Indonesia. Nggak ngerti lapangan Indonesia. Sehingga dia 2.000 sekian responden per waktu 3 bulan. Kalau kita nggak, 2 minggu dah. Paling lama cukup terus. 10 hari cukup. Bang, jangan dibawa ke isu tenaga kerja asing ini bang. Jangan dibawa ke situ. Survei aja mau. Iya. Tapi gini masalahnya Mr. Q. Iya. Ada juga yang sur dengan Roy Morgan ini. Iya. Ada juga. Iya, poin saya Terima begini. kasih, ini adalah wajah. Iya. Itu jangan-jangan. Jadi begini kan teman-teman lembaga survei yang sudah bertahun-tahun kerja survei dengan benar dengan baik itu dituding giring opini. Kayak Indikator, belakangan kemudian Kompas, dituding menggiring opini. Mereka melaksanakan survei pada hari ini, pada pekan ini diumumkan pekan depan. Datanya masih segar. Jadi masih bisa mewakili situasi dan kondisi di lapangan. Tetapi ada lembaga yang dipakai datanya itu untuk menggambarkan situasi pada bulan Desember, padahal turun lapangannya pada bulan Juli sampai bulan September. Siapa yang menggiring opini? Siapa bang? Langsung aja Bang, siapa Bang? Roy Morgan. Iya. Hah? Itu Roy dia. Morgan ini masuk Persepi nggak nih Mr. Q? Enggak. Mr. Q aja Iya. udah keluar. Jadi hati-hati kalau ada statement bahwa itu bule adalah surveinya yang lebih berintegritas, surveinya lebih akurat, mohon maaf. Ngapain dia turun lapangan sampai 3 bulan? Responden 2.000. Itu aja menurut saya sudah jadi pertanyaan. Kalau orang biasa dan sering survei di Indonesia udah tahu bahwa itu terlalu lama itu. Apalagi kalau 38.000 lebih lama lagi. Mungkin karena survei bahasa Inggris. Ya, jadi kita balik lagi kepada survei yang dilaksanakan dengan baik, dengan benar, dengan apa adanya, sesuatu yang sudah teruji selama 20 tahun. Jangan lari dari sana, kalau enggak nanti sesat gitu. Nah, data pada awal Desember itu angkanya Prabowo Gibran ya anggaplah sekitar 45 ya. Dengar-dengar dari bisikan angin gitu ya. Dari kalau Rame Bung lagi Hasan kita kok itu- bahas angin Hah? Bang. Lagi rame angin Bang soalnya. Bang. Angin nggak punya KTP. Ya. Tapi angin yang ini ada KTP-nya, namanya Hasan Nasbi. Dengar-dengar angkanya sudah di atas 45 gitu. Nah, kalau angka sudah 45 saya ngelihat ini dekat dengan sekali putaran. Karena syarat sekali putaran itu adalah 50% plus 1. 50% plus 1 itu berapa? 50,000 sekian itu sudah
sekali putaran ya. Jadi bukan 51% tapi 50% plus 1 suara ya. Plus 1 suara itu sudah cukup 50%. Nah, Ini mau taruhan Alphard nggak nih, Mr. Q? oh sudah, saya sudah tantang EF. EF mengatakan akan mengalahkan Pak Jokowi dengan representasi mengalahkan Prabowo Gibran. Saya challenge Mas EF. Saya akan memenangkan Pak Jokowi. Garis miring Prabowo Gibran. Taruhan seharga Alphard baru. Jangan mobil Alphard, karena mobil Alphard saya sudah 2. Ngapain satu lagi? Seharga Alphard aja, varian tertinggi. Iya. Ngapain Alphard ketiga? Kita ganti yang lain aja. Iya. Jadi karena ngelihat angka itu sudah tinggal 6-7% lagi, maka saya melihat bahwa sebetulnya kehendak masyarakat, kehendak alam, bahwa yang akan satu putaran itu adalah Prabowo Gibran. Semua boleh mengatakan satu putaran dan setiap paslon ini semua tokoh-tokohnya juga mengatakan satu putaran. Tetapi yang memiliki data objektif, memiliki kondisi objektif untuk menang satu putaran adalah Prabowo Gibran. Oke juga Mr. Q. Iya analisis. dong. Ini keyakinan apa ini nih? Saya masih menyebut ini keyakinan karena Oh. belum kejadian. Oke. Iya. Jadi ada 4 alasan menuju atau argumentasi sekali putaran. 2 argumentasi subjektif dan 2 argumentasi objektif. Ya mulai dari 2 yang objektif dulu. dah. Objektif. Yang Ya. objektif pertama pasti hemat waktu. Karena apa, dengan Pilpres dilaksanakan pada bulan Februari, keluar hasilnya langsung 50%, tidak perlu menunggu bulan Juni. Sehingga kemudian nanti masyarakat akan segera bisa konsentrasi untuk urusan-urusan yang lain. Anak sekolah, mau usaha, mau bisnis, traders di pasar saham bisa trading ya. IHSG diperkirakan tembus 8.000 ya, Chief ya. Betul ya, Bang ya. Diperkirakan tembus 8.000 tahun depan. Saya yakin itu akan bisa dicapai kalau selesai bulan Februari. Kalau selesai bulan Juni belum tentu. Belum tentu tahun 8.000. Wahai para trader seluruh Indonesia, ini tempatnya tinggi. Wahai trader seluruh Indonesia. Wahai, soal kayak kedengaran aja kan. Iya. Mari dukung gerakan sekali putaran, coblos nomor 2. Insya Allah nanti bisa trading luar biasa. Iya, langsung ke Bang Hasan lah. Trading banyak. Oh, yang subjektif apa subjektif? Belum. Itu baru satu kan objektifnya. Oh, ya. Objektif yang kedua adalah bahwa ini akan hemat anggaran. Hemat anggaran. Nah itu susahnya, disuruh ngomong duluan sih. Iya, nggak apa-apa, oke. lanjut, Mr. Q. Lanjut Bang. Lanjut. Hemat 17 triliun. Iya. Bisa dipakai buat subsidi perumahan, subsidi makan. Sebentar nih senior kita tutup dulu. Bang Idrus Marham. Ini datang arahan-arahan ini. Ya. Kuat lawan lemah adaptasi Iya. juga. Karena kita kuat makanya kita lawan. Ada orang yang lemah tapi lawan sana kan. Adaptasi. Gitu. Jadi 17 triliun itu bisa dipakai buat subsidi pendidikan, subsidi perumahan, subsidi macam-macam lah. Terserah nanti Kadin dan apa tadi yang di daerah tadi? Ah, itu dia. Itu mau diapain? Tapi intinya hemat anggaran. Nah, subjektifnya pertama bisa menghindari polarisasi ekstrim pada putaran kedua. Saya melihat potensi polarisasi ini besar sekali karena begitu calon cuma 2, maka akan berhadapan-hadapan dan isu-isu primordial termasuk isu agama akan muncul lagi. Ya, apalagi ketika konstelasinya itu adalah Prabowo melawan Anies. Anies pasti diplot sebagai calon Islam. Sudah didukung oleh UAS, HRS. Sudah bikin kesepakatan dengan ijtima Tim ulama. ulama. Ada ada item-itemnya itu. Ya. Pak Prabowo mohon maaf dengan berat hati saya katakan pasti dicap sebagai calon Kristen. Pak Jokowi pernah dicap calon Kristen, padahal bukan Kristen. Pak Prabowo ibunya Kristen. Adiknya Kristen, kakaknya Katolik. Dengan sangat mudah pasti akan dicap dengan isu-isu primordial. Ayat dan mayat akan keluar. Berbahaya bagi masyarakat kita, ya. Ini belum tentu terjadi, tetapi saya mengkhawatirkan. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, makanya saya sebut sebagai faktor Subjektif. subjektif. Subjektif Anda mungkin beda dengan subjektivitas saya. Walaupun subjektif saya sudah terbukti berulang kali. Ya. Yang keempat, subjektif yang keempat, bahwasanya kemudian kita dengan ya tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, subjektif berdasarkan hasil survei. Subjektif yang tidak subjektif. Itu.
subjektif dan tidak subjektif karena didasarkan pada data-data juga. Cuman saya menganggap bahwa itu subjektif karena saya mengacu pada data indikator, mengacu kepada data Kompas dan bukan mengacu kepada data EF dan bukan mengacu pada data Roy Morgan. Kalau Anda pakai data EF, Anda pakai data Roy Morgan, maka sikap Anda akan berbeda. Tapi saya pakai indikator, saya pakai Kompas. Itulah dua alasan objektif dan dua alasan subjektif untuk sekali putaran Prabowo Gibran 02. Terima kasih. Subjektif dan optimis kayaknya nih ya Bang ya. Subjektif lah optimis gitu ya. Tapi kemarin kayak kelihatan Kang EF tuh begitu meyakinkan dalam Iya. ini kan berapi-api dalam Makanya saya sebut subjektif perjuangan tadi melawan itu. kebatilan. Iya. Jadi subjektivitas itu memang perlu, tetapi dasarnya harus objektif dulu. Iya, Oke. karena berdasarkan data survei beliau yang 38.000 itu. Sementara kalau kita cukup 1.200 saja. Jadi Oke. kalau kita merasa kalau kita ini kan pakai 1.200 ibarat kalau lagi sakit diperiksa darahnya cukup 1 tetes, 2 tetes. Kalau Mas Ep harus 1 gayung baru kemudian bisa disimpulkan bahwa itu ada penyakitnya. Demikian kira-kira ilustrasinya. 1.200 dibanding 38.000. Oke, kalau Mau gitu. dites darahnya 1 tetes, 2 tetes atau 1 ember, 1 Nah, gayung? coba ditanyakan Bang. Oke. Demikian. Oke, tepuk tangan untuk Mr. Q. Nah, kita bergeser ke ujung kiri dulu Bang Hasan. Nah, dari Sebut-sebut, tadi Bang. nih yang kemarin dipuji-puji habis dan di forumnya Bang Hasan inilah pertama kalinya kita melihat kaos singletnya Pak Prabowo ya. Gimana Bang Hasan? Gimana dunia persilatan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Pilpres 1 putaran itu mungkin memang masuk akal karena ada asegaf di ruangan ini. Nah, apa yang dibawa-bawa Bang? Nah, gitu. Jadi saya pikir di 01 ya, ternyata di 02. Itu tanda-tanda bahwa memang ini ternyata nggak solid juga dukungan ke arah situ tuh nggak solid gitu. Jadi Siapa yang sudah mendeklarasikan nggak ada lah Bang. Jangan begitu lah Bang Hasan. Oh, maksudnya Golkar. Golkar keturunan A. nggak itu intermezzo. Jadi teman-teman sebenarnya tim nomor 1 juga mendeklarasikan gerakan 1 putaran dan kita menerimanya dengan lapang dada, dengan hati bersih. Ketika dia dapat nomor urut 1 tuh mereka bilang 1 untuk 1 putaran. Tim nomor 3, ketua tim pemenangan nasionalnya juga bilang kita target 1 putaran dengan 54%. Dan kita juga menerima itu dengan hati bersih dan lapang dada, nggak apa-apa. Tapi ketika tim Prabowo Gibran bilang kita menang 1 putaran, tiba-tiba mereka teriak-teriak, mau curang nih katanya. Mau curang, loh. Nah ini berarti hatinya beda, hatinya kotor berarti ini. Karena mereka mau 1 putaran, kita nggak apa-apa. Tim 03 mau 1 putaran juga kita nggak apa-apa, monggo silakan. Tapi kenapa ketika Prabowo Gibran pengen 1 putaran dibilang mau curang? Nah ini beda hati nih. Suasana pikiran dan hatinya beda. Jadi apakah mereka mau 1 putaran dengan cara curang? Walau alam. Ya kan? Tapi kenapa kemudian biasa itu mirroring tuh. Apa yang mereka sedang bayangkan tuh kemudian dikenakan kepada kita. Nah itu untuk 1 putaran. Nah dari di antara semua kandidat ini kan secara tidak bersamaan punya ide yang sama. Ide samanya Pak, kita mau 1 putaran. Mereka mau 1 putaran, tapi mereka yang menang. Gak apa-apa kan wajar. 03 juga pengen 1 putaran menang, mereka yang menang. Gak apa-apa juga wajar. Kita juga pengen 1 putaran. Ya. Bedanya kita gak apa-apa mereka menggelorakan 1 putaran, mereka punya masalah kalau kita yang menggelorakan 1 putaran. Bedanya di situ aja. Tapi bahwa intinya kita sama-sama pengen 1 putaran. Nah, apakah 1 putaran ini kemudian punya justifikasi? Punya rasionalisasi untuk bisa? Ya bisa. Tapi tentu yang nomor 2 dan nomor 3 lebih susah untuk mencapai 1 putaran dibandingkan yang surveinya nomor 1. Kan kalau misalnya kita sekarang berdasarkan survei terakhir rata-rata itu kan 45 sama 46%. Indikator LSI itu 45%. Populi Center itu 46%. Yang lain 20-an, ya kan? Tentu secara probabilitas yang 45-46% lebih mungkin mendapatkan 1 putaran dibandingkan yang angkanya masih 20-an persen.
Apalagi kalau pakai survei Kompas. Ini gagal nih, survei Kompas sudah menghancurkan mimpinya Prabowo Gibran karena nggak mungkin satu putaran. Tapi kalau kita mau fair, tentu yang 39% lebih dekat ke satu putaran dibandingkan yang 15 sama 16%. Jadi logikanya seperti itu. Dan dari sisi jarak, kan kira-kira jaraknya itu 18 sampai 24%. Jarak antara nomor 1 dengan nomor 2. Jadi mungkin sekali kalau misalnya memang bisa satu putaran. Angka kantor saya sih sebenarnya lebih tinggi sedikit dibandingkan angka yang dimiliki oleh indikator, dimiliki oleh Populi Center. Tapi itu perbedaan di angka unidentified voters. Mereka angka unidentified votersnya, maksudnya angka yang tidak menjawab, angka rahasia, itu masih sekitar 7 atau 8%. Ada yang 5%, tapi di tempat saya cuma tinggal 3%. Makanya angka Prabowo-nya sudah sedikit lagi menyundul 50%. Jadi bedanya di sana aja. Yang agak berbeda tuh Kompas aja. Karena Kompas punya angka unidentified voters hampir 30%. Nah ini memang mungkin skillnya Kompas tidak setinggi skillnya Bang Kodari, tidak setinggi skillnya indikator, Hanta Yuda, LSI dan segala macam. Karena kalau kita bicara pollster Indonesia itu sangat canggih loh. Jadi kalau maupun jangankan Roy Morgan, Gallup pun datang ke Indonesia itu nggak akan bisa bersaing dengan pollster-pollster yang sudah terampil di Indonesia. Nah, apakah mereka juga punya justifikasi untuk menang satu putaran? Klaimnya ada, tapi menurut saya secara objektif nggak ada. Kalau yang diangkat adalah surveinya Roy Morgan, surveinya LPI, ini sejenis nih. Surveinya LPI sama Roy Morgan ini sejenis menurut saya. Pertama karena datanya sudah out of date, yang kedua karena surveinya hanya di 18 provinsi. Ya, mau 30.000 sekalipun respondennya, tapi kalau hanya di 18 provinsi tidak bisa mewakili Indonesia. Nah, Roy Morgan ini memang survei 2 bulan tuh kebangetan. Karena mungkin orang yang baru belajar survei aja nggak sampai 2 bulan surveinya. Nah, ini dia 2 bulan atau 3 bulan melakukan survei untuk 2.000 responden, memang ini agak kebangetan. Dan data itu setelah Oktober ke sini itu expirednya cepat sekali. Kalau dulu data tuh 3 bulan aja nggak expired. Misalnya periode Januari ke Maret mungkin nggak expired tuh. Karena pergerakannya relatif stabil, biasa aja. Anehnya ketika data itu expirednya lama, pollster itu rilis survei kayak tahlilan. Sekali seminggu mereka rilis survei, padahal angkanya nggak berubah tuh. Sekarang ketika data itu berubah sangat cepat, nggak pernah rilis mereka. Kenapa nggak pernah rilis? Karena datanya mungkin tidak menguntungkan. Kalau kita bicara data-data objektif ini ya, kalau kita mau fair ya, indikator, poll tracking, LSI yang masih bisa dikatakan objektif itu merilis hasil survei. Saya nggak pernah rilis hasil survei karena ya mau nggak mau kan sekarang bagian dari tim pemenangan biar untuk konsumsi internal aja. Tapi 2 tempat lain kan juga punya pollster, nggak mungkin nggak punya pollster. Ya kan ada Parameter Indonesia, ada SMRC, ada Carta Politika. Sekarang nggak rilis lagi. Kenapa? Kalau mereka rilis ini dipanggil dan hasilnya beda, dipanggil sama Dewan Etik nih. Karena kemarin ketika carta berbeda aja langsung kita panggil oleh Dewan Etik. Dibuka ada bad intention nggak ketika hasilnya berbeda? Karena kalau ada bad intention bisa kena sanksi etik. Apa? Ada alasan-alasannya kemarin Bang. Karena dia ditolak RT-nya, sampling penggantinya terlalu banyak. Walaupun menurut kita agak dicari-cari alasan sampling pengganti itu. Tapi oke lah. Tapi kalau sekali lagi ini kan pasti dipanggil. Nah SMRC juga nggak berani menurut saya. Untuk rilis lagi. Kalau rilis berbeda, kalau rilisnya sama, ya wajar nggak apa-apa. Tapi tentu dimarahi sama klien. Angka nggak menguntungkan kok dirilis misalnya gitu. Nah di pihaknya Mas Anies juga pasti ada data-data, tapi nggak dirilis juga. Nah kalau nggak dirilis berarti ada masalah tuh. Data internal kita masih menang, enggak. Data internal Anda juga pasti kalah. Gitu. Karena pollster ini mau dituding ini pollster bayaran, mau pollster berpihak segala macam, angka surveinya nggak akan berubah begitu-begitu juga. Ini sudah terbukti bertahun-tahun. Dan yang enaknya kalau saya udah telepon nih teman-teman pollster, kalau Anda dimaki-maki sama partai politik,
Anda dipaki-paki sama calon tertentu, nggak usah angkat telepon mereka nanti pas hari H. Karena polster-polster ini, jam 12, jam 1 siang kita udah tahu Bu siapa yang menang. Mau 1 putaran, 2 putaran tuh jam 12 siang atau jam 1 siang tuh kita udah tahu. Cuman kita nggak boleh umumkan. Karena kita punya data exit poll. Itu menjelang jam 1 siang itu wah rame sekali telepon tuh. Mau dari kandidat manapun merame sekali telepon. Kalau saya sih sudah berniat, saya nggak akan angkat satupun itu. Karena dituding-tuding kita sekarang. Lah Anda nggak percaya sama kita, ngapain kita angkat? Anda cari aja orang yang Anda percaya. Anda cari aja orang yang Anda percaya. Jadi menurut saya kayak begitu aja. Nanti akan terbukti apakah hasil survei yang sekarang diumumkan itu betul-betul sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau bertolak belakang. Saya punya keyakinan penuh, 99% apa yang disajikan hari ini angkanya memang demikian. Nah memang ini prosesnya menurut saya nggak lama-lama. Mungkin awal Januari harusnya migrasi ini sudah mengkristal. Nah di awal Januari nanti itu kita bisa kira-kira melihat lah ini beneran bisa 1 putaran atau enggak. Kalau Januari nanti taruhan itu sebenarnya unsur gamblingnya agak kecil. Karena migrasinya sudah mulai terlihat. Makanya Bang Kodari gambling sekarang itu bagus, mantap. Itu menunjukkan keyakinan yang luar biasa karena migrasinya belum selesai. Ya, karena migrasinya belum selesai. Dan saya yakin yang survei 30.000 responden, 40.000 responden itu pasti salah. Kenapa pasti salah? Survei pertama dengan survei terakhirnya 40.000 responden itu mungkin jaraknya 6 bulan itu. Nggak ada satupun pollster di Indonesia yang mampu serentak dalam 2 minggu itu selesai 40.000 responden. Nggak ada. Nggak ada satupun. Jadi kalaupun dia organize itu survei sebesar itu, jarak survei pertama dengan survei terakhir paling cepat 3 bulan. Tapi saya rasa itu bisa 6 bulan tuh. Mengingat kapasitas lembaga yang bersangkutan, itu mungkin 6 bulan dia mengerjakannya. Lalu data yang dengan jarak 6 bulan kemudian disatukan jadi sebuah kesimpulan, salah besar. Karena hari ini seminggu saja data itu sudah bisa sangat berubah. Apalagi data bulan lalu, itu juga selesainya bulan lalu sudah tidak mungkin. Jadi nggak apa-apa Bang, saya dukung Bang Kodari taruhan sama survei 40.000 responden itu saya dukung Bang. Karena itu saya jamin salah Bang. Ketika data pertama dengan data terakhir digabung itu sudah dari sisi waktunya itu sudah nggak bisa digabung. Ya, dari sisi waktunya itu sudah ini. Tapi saya nggak tahu kalau 1 putaran, 2 putarannya saya nggak tahu Bang. Kalau kalah menangnya saya jamin Abang yang menang kalau di sisi siapa yang menang. Tapi 1 putaran, 2 putarannya. Oh, menang Prabowo Gibran. Nah, gitu. Sudah benar taruhannya gitu. Sudah benar taruhannya yang kayak gitu. Jadi teman-teman, saya nggak bicara dari sisi efisiensi ekonomi. Kalau orang seperti saya dengan Bang Kodari ini 2 putaran lebih menguntungkan sebenarnya. Kami pun juga begitu Bang. Iya, buat total politik juga 2 putaran lebih menguntungkan sebenarnya. Sebagai pengrajin politik ini kan. Sebenarnya seperti itu. Tapi kan coba lihat, Bang Kodari sadar betul bahwa 2 putaran lebih menguntungkan buat beliau. Tapi beliau menginisiasi gerakan gerakan sekali putaran, nggak mau angka 1 dia maunya sekali. Gerakan sekali putaran. Ini berarti menunjukkan jiwa besar nih. Pikirannya pikiran bangsa ini, bukan pikiran pribadi ini. Karena kalau kita bawa kepentingan kita pribadi, kita mau 2 putaran kita. Karena panjang kontraknya gitu kan Bang ya. Nah, saya juga sebagai juru bicara agak panjang jam tayangnya nanti kan gitu. Kalau 1 putaran aja ini jam tayang kita sampai Februari aja ini. Nah, misalnya begitu. Tapi kita berpikir memang lebih ke kepentingan bangsa. Memang jauh lebih baik kalau misal ini bisa diselesaikan dalam 1 putaran. Supaya apa? Pertengkaran ini nggak berlarut-larut. Buruk sangka ini juga nggak berlarut-larut. Yang saya sedih itu, teman-teman yang dulu merasa sebagai korban hoax, hari ini sebagai pelaku hoax. Gimana tuh Bang? Gimana maksudnya Bang? Ya, dulu kan banyak pendukung-pendukung Pak Jokowi merasa sebagai korban hoax. Hari ini mereka jadi pendukung Mas Ganjar, jadi pelaku hoax mereka. Yaitu yang di hoax yang pertama misalnya, ketika Gibran dibilang, ini Gibran nggak tahu data nih, penduduk Indonesia aja cuma 270 juta, kenapa program makan gratis bermanfaat buat 400 juta? Pidatonya dipotong. Karena Gibran kasih contoh ini sudah dilaksanakan di 76 negara. Yang itunya dipotong. Pelaku hoax nggak kira-kira?
Di 76 negara. Ini wah Indonesia gimana? Ini kan hoax-hoax kayak gini itu banyak bertaburan nih. Sama kayak hoax misalnya dibilang pasangan Prabowo Gibran itu mengusulkan nggak ada debat cawapres. Padahal bukan kita yang mengusulkan. Yang mengusulkan kalau tercatat di minute of meeting itu pasukan timnya Amin yang mengusulkan hal yang seperti itu. Tapi kemudian ditwist kayak gitu. Hoax yang terbesar itu adalah ketika debat dia membawa orang tua dari Harun Ar-Rasyid. Ini saya bawa orang tua pendukung Bapak. Harun Ar-Rasyidnya ketika meninggal usia 15 tahun. Itu hoax yang luar biasa dipakai memang untuk cywar mungkin untuk Pak Prabowo. Padahal kan sebenarnya Pak Prabowo kalau iseng ya, bawa juga Mas AHY pas debat. Saya juga bawa Mas AHY ini korban PHP-nya Mas Anies gitu. Cuman Pak Prabowo nggak begitu orangnya. Dia nggak mau urusan-urusan pribadi, urusan-urusan serangan-serangan pribadi dibawa ke forum terbuka, forum debat. Jadi menurut saya kayak gitu. Jadi kalau kita bicara chance, ya menurut saya sekarang 85-90% peluangnya satu putaran untuk Prabowo Gibran. Apakah pasangan Anies bisa juga satu putaran? Bisa, tapi peluangnya tentu lebih kecil. Karena angkanya masih kecil. Apakah Mas Ganjar bisa satu putaran? Bisa. Ya, tentu peluangnya lebih kecil. Yang sama-sama besar peluangnya adalah Prabowo Gibran bisa menang satu putaran, pasangan Anies dan Mas Ganjar itu bisa kalah satu putaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Bang Hasan. Kita ke Bang Mulya deh, Bang. Ini di tengah keyakinan spiritual ini, Bang, soal data ini gimana, Bang? Memberikan konteks dan perspektif terutama soal ini nih, Pilpres satu putaran dan kaitannya dengan hal-hal yang tadi kita diskusikan. Yes. Bang Mulya. Ya, terima kasih. Ya, saya sebagai expert panel kata data di sini, saya akan share beberapa hasil survei kami juga. Kami juga ada melakukan tracking survei dan ini juga survei yang nggak ada bohirnya dan bisa diakses sama teman-teman di databox.id. Itu yang terbaru itu berjudul persepsi masyarakat terhadap tokoh-tokoh politik dan isu-isu yang terkait. Itu dilakukan tiap bulan dari sejak bulan Juni tahun ini. Dan di sana ada satu yang menarik bahwa sebelum bulan Oktober, ya, ini kondisinya beda. Jadi kita tanya, bagaimana pendapat Anda di antara tokoh-tokoh ini, mana yang paling berkomitmen untuk menurunkan harga, mana yang paling mampu menambah lapangan pekerjaan dan lain-lain ya, termasuk soal lingkungan hidup dan lain-lain. Itu sebelum bulan Oktober itu bersaing antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Kadang Pak Ganjar di atas, kadang Pak Prabowo di atas, tapi tipis. Nah, pasca Oktober itu grafiknya berbalik. Jadi yang Pak Ganjarnya turun, yang Pak Prabowo-nya nyalip. Dan itu hampir terjadi di semua isu. Jadi mau soal lapangan kerja, lingkungan berkelanjutan, pekerjaan, dan lain-lain. Dominan. Jadi terjadi perubahan seperti itu. Jadi kalau memang ada survei yang sampai 3 bulan itu ya perlu dipertanyakan validitas dari segi waktunya ya. Persepsi orang udah berubah. Ada banyak kejadian-kejadian politik yang terjadi selama 2 bulan, 3 bulan. Apalagi di masa Oktober tersebut. Nah, ada satu lagi yang kita lihat trennya. Jadi memang Pak Prabowo dan pasangannya, Pak Prabowo Gibran ini sedang on the rising trend. Jadi elektabilitasnya naik terus dan ini dikonfirmasi juga oleh banyak survei-survei yang lain. Bukan semua, mungkin ada survei-survei yang agak off, memang beda sendiri ada. Tapi kebanyakan survei itu juga menunjukkan seperti itu. Kita juga tracking berbagai survei yang lain, kita masukkan ke dalam database. Dan yang kelihatan di sana, apakah rising trend ini akan terus, dan kalau tadi disebutkan Pak Kodari misalnya, ini akan terus sampai pada hari pemilihan ini menembus 51% misalnya. Ataukah akan dia plateau itu naik tapi makin lama makin landai sehingga sampai pada akhirnya datar gitu ya. Nah, ini pertanyaannya di sini. Ini on the rising trend, apakah akan terus naik dan apakah akan plateau? Dan kalau misalnya akan terus naik, itu apakah waktunya akan cukup di bulan Februari tanggal 14? Karena bisa jadi electability-nya bisa jadi naik, tapi mungkin
akan tercapai 50%-nya ini seandainya mungkin bulan Maret, bulan April misalnya gitu kan. Ini pertanyaan yang sebetulnya tidak ada lembaga survei bisa menjawab itu. Karena ini banyak sekali faktor-faktor yang terjadi. Tapi ada satu hal yang positif bagi Prabowo Gibran yang saya ingin jelaskan dari survei kami itu juga. Termasuk hal-hal yang perlu jadi perhatian. Jadi biar saya seimbang ya. Satu positifnya, dua yang perlu jadi perhatian. Positifnya, apakah akan naik atau plateau? Ada kemungkinan naik. Pertama, di survei yang kami lakukan juga ada pertanyaan, apakah menurut Anda orang-orang yang memilih PDIP ini akan mengalihkan dukungannya dari Pak Ganjar ke Pak Prabowo? Dan ternyata di situ jawabannya 58% bilang iya. Jadi masih ada kemungkinan dari pihaknya Prabowo Gibran untuk terus menarik simpati dari pemilih-pemilih PDIP. Kemudian kita tanya lagi, bagaimana dengan orang-orang yang memilih Jokowi, pemilih Jokowi? Apakah menurut Anda akan mengalihkan dukungannya atau memastikan dukungannya ke Prabowo Gibran? Ternyata di sana jawabannya 63% bilang iya. Jadi masih ada ruang nih, Prabowo Gibran masih punya banyak ruang, bahkan saya bilang, untuk mengambil kantong-kantong tadi. Jadi ada kemungkinannya untuk naik ke atas, ada. Ya sama seperti paslon-paslon yang lain juga ada kemungkinan untuk naik ke atas. Cuman kalau kita lihat yang paling secara statistik paling memungkinkan, ya paslon Prabowo Gibran. Nah tadi saya sebutkan good news untuk Prabowo Gibrannya, tapi kemudian yang perlu jadi perhatian apa? Adalah apakah orang-orang ini akan hadir ke TPS pada hari H. Jangan lupa kalau di tahun 2019 itu tingkat golputnya atau tidak datang itu 20%. Jadi yang nyoblos presiden itu 80% dari pemilih. Dan itu tinggi untuk negara-negara di dunia tinggi. Indonesia itu lumayan tinggi, 80%. Nah, untuk tahun 2024 apakah akan makin banyak yang nyoblos, artinya golputnya makin sedikit, atau akan makin banyak yang golput, nyoblosnya sedikit. Nah, kita perlu lihat nih karakter orang-orang yang akan golput, yang akan memilih untuk mendingan gue libur deh, gue nggak perlu ada dapat diskon-diskon karena menunjukkan jari ungu gitu kan. Dia mungkin udah pesen tiket ke Bali atau kemana dari sekarang gitu ya. Ya nggak apa-apa, mendingan libur long weekend gitu kan. Nah ini yang perlu jadi kekhawatiran karena kira-kira orang-orang pendukung paslon mana yang akan lebih mungkin untuk menjadi golput. Dan saya khawatir ini kemungkinan, khawatir maksudnya dalam artian bagi kubu Prabowo Gibran ya, bisa jadi ini kubu Prabowo Gibran ini harus jadi perhatian nih. Alasannya gitu apa kan. Bang? Alasannya karena merasa udah menang. Gua nggak nyoblos juga udah menang kok. Nah itu. Jadi ya udahlah, ngapain juga, pasti menang lah, pasti menang. Ini sama dengan kejadian di Amerika waktu Donald Trump mengalahkan Hillary Clinton. Itu persis banget. Saya ngobrol dengan beberapa supir taksi, barista di Amerika. Mereka bilang, kalau saya tahu Trump yang bakal menang, saya akan datang nyoblos. Tapi saya ngerasa, pasti Hillary yang menang. Jadi nggak nyoblos. Nah ini, jadi ada good news atau hal yang positif yang bisa diantisipasi dan juga ada hal yang harus diperhatikan secara serius. Oke, mantap. Ini antara sur dan surveinya agak berimbang ini. Ya kan. Ya, kita langsung aja ke Bang Ferry, Bang. Gimana merespon optimisme dan hal-hal yang harus diantisipasi dan dikhawatirkan juga, terutama tadi soal angka partisipasi pemilih. Apakah voters turnout itu akan menyentuh angka yang diharapkan? Kalau kita lihat dari survei, asumsi survei itu kan 100%, 80% lah partisipasinya. Tapi kalau partisipasinya makin rendah, survei pun agak sulit untuk membacanya gitu. Nah dalam hal yang ini sebagai Dewan Pakar gimana Bang Ferry lihatnya? Sebetulnya kalau saya tuh, kalau survei itu biasanya kan menggunakan sampling 1.200 orang ya. Kalau saya rasa lebih dari 100 juta. Karena yang saya lihat sebagai ekonom adalah indikator ekonomi. Ya. Dan political event itu sangat-sangat ya mempengaruhi terutama adalah exchange rate, bos.
Ya terutama kalau kita ngomong emerging market ya. Itu it is vulnerable to any political expectation. Ya. Dan kalau kita perhatikan bagaimana rupiah dolar exchange rate quite stable di 15.500 400 itu tidak menunjukkan market is panic gitu loh ya. Bahkan ada kayak semacam confidence bahwa pertama everything is gonna be alright ya. Yang kedua dengan adanya polling yang boleh bilang menggiring ekspektasi mereka ke satu putaran itu lebih sure lagi bos ya. Kenapa market expectation satu putaran itu berdampak positif? Karena apa? Kalau 2 putaran bos, ekonomi kena bos. Dan market index pasti udah turun, exchange rate rupiah udah kedodoran. Ini market is playing with expectation ya, bukan what has happened. Itu nggak penting gitu loh ya. Opini. Jadi saya kalau saya invest my money in saham itu kan expecting. Nggak expecting that the price will rise ya, will be rising gitu kan ya. Nah saya perhatikan indikator-indikator ekonomi itu menunjukkan terutama adalah exchange rate, yang mana kalau nggak salah Lenin pernah ngomong ya, kalau mau menghancurkan suatu negara hancurkanlah nilai tukarnya gitu kan ya. Ini tidak ada tanda-tanda bahwa foreign investor itu ngelihat Indonesia pertama ya bakal kacau dengan pilpres ini, dan yang kedua juga melihat 2 putaran itu kecil. Kenapa? Kalau 2 putaran probability-nya di mata mereka besar bos, mereka akan pull out. Karena uncertainty. Ya kan? Ya kan? Dan yang kedua, kalau sampai 2 putaran, kenapa I prefer, bahkan investor semua, all the people lah ya in the market, prefer 1 putaran. Karena apa? Kalau 2 putaran bos, dampak ekonominya tuh bisa dahsyat. Pertama, consumer confidence. Ya, ini pasti orang akan nahan duit bos. Mereka nggak mau spending. Ya kan? Yang kedua lebih parah lagi ya adalah investor sentiment, business sentiment ya sebutnya. Ini 2 indikator ya, leading indicator ya. Nah ini akan mempengaruhi kembali lagi stock market, exchange rate segala macam. Makanya tadi saya bilang Bang Kudori ini cuma 1.200 sampelnya, saya 100 juta lebih. Ya kan? Karena market kan ratusan juta ya. Ya, jadi begitu juga dengan survei-survei yang dirilis oleh beberapa investment house ya. Kebetulan saya dari dulu lah karir saya di pasar modal ya. Profesi saya di perbankan di pasar modal. I talk to a lot of people ya mengenai kondisi, bahkan mereka invited me gitu lah ya. Pak Ferry bagaimana Pak Ferry ini? Karena mereka tahu bahwa saya adalah salah satu dari Dewan Pakar, they invite me ngomong biasalah ya, kita nangkring-nangkring di warung kopi di SCBD di PP segala macam. Mereka saya pancing-pancing gitu loh. Nah buat mereka malah sekarang mendukung kita bos. Kenapa? Saya bilang, we are the only paslon yang punya pemikiran untuk mereformasi financial sector. Tidak ada paslon lain bos, maaf. Saya ini udah pernah tulis di Kompas tahun 2002. When I was still at the Nareksa, kemudian saya pindah ke BII sebagai chief economist. It is a must, it is a sine qua non bahwa sektor finansial kita ini harus direformasi. Kenapa? Yang terjadi sekarang duit ini mandek bos. Ya, bank-bank ini enak sekali loh. Ya, mereka cost of fund mereka 2%, lantas mereka putar di surat utang negara, SUN, SBN, juga BI ya, dapat 6,5-7%, nggak ngapa-ngapain juga ada spread 5% bos. Dan duit ini tidak mengucur ke real sektor. Jadi bagaimana you talk about industrialisasi, you talk about hilirisasi, where does the money come from? Dan mereka quite excited. Teman-teman di capital market nih. Ini baru saya dengar ada paslon ngomongin financial market. Kebetulan I belong to the financial market ya. Ya. Jadi saya bilang ini akan kita jalankan paralel. Di samping memang kita program-program ekonomi seperti hilirisasi, ya, industrialisasi, ya, reformasi struktural di sektor real, tapi it is a must. Tanpa reformasi di sektor finansial, just forget it. Sebab apa? Finance is the backbone of any business, bos. They are happy, bos, to hear that. Jadi sekarang nih karena ya mereka kenal saya orang capital market, mereka nanya-nanya kiri kanan, bagaimana nih you punya visi tentang ekonomi, tentang pasar modal, tentang segala macam, bursa bisa ngangkat apa enggak? Bursa kita termasuk yang tercilik di dunia sampai saat ini ya, kapitalisasinya juga sama Apple aja satu stok di Amerika kalah.
Ya kan, apalagi sama the whole Nasdaq ya, atau the whole S&P atau the whole Dow Jones gitu kan ya. Nah, kembali lagi persoalannya adalah ya kan, money itu nggak datang gitu ya. Suppose saya punya project, ya kan, I need capital. Satu-satunya jalan cuma ke bank, bos. Ya. Ya kan, bank dependent. No other way, you go to the bank. Kalau bank bilang oke, yang pertama. Yang kedua, if okay, you know how much the cost of fund is? Lending rate 11%, bos. Nah sekarang bagaimana, berapa IRR saya? Berapa internal rate of return saya harus posting ya untuk membayar cost of fund lending rate 11%. It doesn't work ya. Nah jadi inilah salah satu kelebihan paslon 2. Maaf saya jualan dikit ya. Ya dari paslon 2 ya. Nggak ada, bos. Nggak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Kembali lagi tadi, saya sudah tulis ini sejak tahun 2002 begitu saya balik dari Lehman Brothers di New York. Saya sempat di sana. Ya. Saya tulis langsung di Kompas, gak ada yang mudeng. Bahkan anehnya saya ketemu lagi dengan Dewan Pakar di kita, Pak Burhan. Pak Burhan dulu tuh quote unquote my enemy. Waktu beliau jadi gubernur BI ya. Setiap kebijakan BI keluar besokannya saya nongol di Kompas. Das, saya tidak agree. Tapi pada waktu itu suasana intelektualnya enak. Oke. Ya, jadi nggak main ancam-ancam. Saya ditelepon, panggil datang ke BI. Coba ceritakan your story. Kita diskusi. Ya kan ya. Jadi nggak ada tuh, itu memang hidup sekali. Ya suasananya. Saya nggak tahu sekarang sebab saya menghilang dari market sejak tahun 2007. Nah, setelah itu saya ngomong juga dengan Pak dulu saya sering nulis di Kompas, juga sering ngisi acara di Metro TV ya, sama Maria Kawai kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi saya bilang, sorry to say that, problem kita satu, bos, lack of manpower. Lack of manpower. Kita nggak punya orang, bos. Pak Jokowi udah nggak salah. Pak Jokowi itu targetin 7% pertama kali kan, bangun infrastruktur sana sini. Tapi kita nggak lebih dari 5%, bos. Bukan kesalahan Pak Jokowi loh. Saya bilang kesalahannya apa? Not the right man on the right place. This is the problem. Kebetulan I happen to be in the center stage. Semua teman-teman saya, ya, and I know them. Jadi nanti ini kalau paslon 2 menang, mudah-mudahan satu putaran, bang, ya, kita langsung grab, kita langsung execute, ya, apa yang kita sudah tulis di dalam agenda kita. Dan saya yakin dampak pertama kalau mau dilihat nanti itu stock market, bos. Ya kalau memang ini kita bisa satu putaran dan mereka tahu kita punya program untuk merestrukturisasi, ya kan, sektor keuangan dan perbankan kita, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah net interest margin bank menipis, turun, lending rate juga turun, ya kan, NPL juga turun, tapi size of credit growth itu membesar volumenya, ya. Dan yang terakhir yang paling penting, Pak, adalah equity di real sector naik. Tanpa equity kita nggak bisa leverage, bos. Lo mau modal dengkul, ya kan? Jadi program kita ini di belakang layar sudah mendapat tanggapan yang sangat positif dari teman-teman saya di sektor keuangan dan perbankan. Jadi makanya kalau kita lihat indikator ekonomi seperti exchange rate, ya, lantas harga saham dan segala macam, consumer confidence, business sentiment, saya lihat para pelaku ekonomi yakin banget ini bakal satu putaran. Sebab kalau dia ragu, bos, ini unstable loh semuanya. Ya makanya sampel saya tuh 100 juta lebih, kalau Bang Kudori 1.200. Kalau 100 juta itu sebetulnya bukan sampel lagi, itu namanya udah populasi. Populasi. Iya, udah populasi. Jadi kita nggak beda, Bang. Saya pakai sampel, Abang pakai populasi. Salaman dulu. Iya. Ya. Kalau sampel kegedean tuh EF itu. Jadi saya dengan kata lain melengkapi hasil EF survei. latuhihin. Saya melengkapi sampel-sampel yang ada yang dilakukan oleh Bang Kudori dan kawan-kawan seperti Indo apa dan segala macam ya paralel. Sekarang saya memang melakukannya dengan indikator ekonomi dan market. Bisa sebab begini, Bang, yang result yang abang hasilkan bisa berbeda loh sama market, ya kan? Iya kan? Tapi ini nggak berbeda, gitu lah ya. Makanya saya bilang. Ya, nah itu dia makanya. Ini kalau Mr. Q ini terserah metodenya, yang penting hasil sama, Bang. Biasa.
saya rasa sebagai penutup dari saya punya session adalah kembali Pantun, lagi pantun. mudah-mudahan ekspektasi pasar yaitu satu putaran itu tidak meleset ya, dan naga-naganya juga kalau kita lihat bagaimana creeping up terus ya paslon 2 ini ya, sementara ada paslon yang turun dan yang get stuck kayak gitu kan ya. Nah saya rasa it is quite plausible ya, not impossible, bahwa kita akan memenangkan satu putaran, dan satu putaran itu pertama bukan cuma cost saving 17 triliun tapi terutama impact ekonominya. Sebab kalau sampai 2 putaran saya yakin exchange rate kena bos. Jadi dolar ke 16,5 17 ribu itu bukan tidak mungkin karena uncertainty. Nah sementara sekarang kita lihat stabil di 15,4 15.500 yang mengatakan bahwa market expectation is it's gonna be alright. Gitu lah. Ya saya rasa itu ya. Thank you. Saya nambahin dikit izin ya. Jadi begini, sebetulnya implikasi dari Pilpres 14 Februari itu sangat-sangat besar bagi para pelaku ekonomi. Kalau yang terpilih itu Prabowo Gibran, ini mungkin banyak yang menyadari ya. Mereka ini sebetulnya udah punya proyeksi yang jelas sampai ke depan. Mereka nggak perlu mengubah lagi asumsi-asumsi ekonomi. Rencana-rencana kerja nggak perlu diubah lagi kan Bang? Karena Prabowo Gibran ini tagline-nya adalah melanjutkan. Ya, gini, kalau boleh saya tambahkan Iya. sedikit ya dari Saya selesaiin dulu Bang, supaya nanti Abang komprehensif. Kalau bicara 01 perubahan, ini pelaku ekonomi bingung semua berubah. Ini barang mau kemana ini? Gimana nasib infrastruktur? Gimana nasib digitalisasi? Bagaimana hilirisasi? Dan seterusnya dan seterusnya. Semua asumsi ini bisa berubah. Ya kayak di Jakarta aja, yang namanya normalisasi sungai langsung berhenti tuh. Itu skala makro ya. Skala mikro rumah saya di Tebet itu yang tadinya mau dirapiin gak jadi dirapiin. Dan saya bisa mengatakan ini kalau Ahok kalah saya bilang pasti gak dilanjutkan pemenahan ini. Betul. Jadi kalau ada king of change atau king of perubahan itu namanya Anies Baswedan. Itu betul itu. Dia konsisten sekali. Ketika dibilang perubahan, berubah beneran. Berubah beneran. Beliau pendukungnya dulu Bang. Jangan. Justru sekarang penting karena mengungkapkan betapa di sana banyak orang dalam. Penting. Iya. Nah, yang ketiga, kalau yang menang itu 03, maka yang mana berubah, mana yang kemudian lanjut, kita agak bingung juga ini. Iya. Akhirnya tetap harus direvisi. Apa-apa yang dikerjakan harus direvisi. Jadi sebetulnya memang bagi pelaku ekonomi yang lebih mudah, paling mudah itu adalah kalau yang menang 02. Karena apa-apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi selama 9 tahun ini, 10 tahun ini, bahkan ke depan menuju 2045, itu trajektorinya sudah sangat-sangat jelas ya Bang ya. Gitu. Nah, yang beliau sampaikan ini adalah populasi pelaku ekonomi. Jadi jangan dipertentangkan dengan survei yang 1.200 ya. Kalau Anda mau mempertahankan 1.200 itu yang 38.000 itu. 38.000 itu. Atau survei bulan Desember dipertentangkan dengan Juli September. Nah, itu tuh. Itu betul-betul bertentangan itu secara filosofi survei. Yang jelas kalau meminjam istilah pasar, Prabowo Gibran ini sekarang uptrend. Wah, belum kelihatan resistennya berapa. Belum kelihatan. Naik terus ini, ya. Iya, kalau 03 itu downtrend. Belum kelihatan supportnya. Sementara 01 sideways. Kalau mau menang ikut dengan uptrend. Terima kasih. Bang Ferry mau nambahin lagi nggak tadi itu? Ya, saya nambahin aja sedikit. Tidak competing dengan hasil surveinya Bang Kodori ya. Cuma melengkapi dan mungkin lebih aktual karena it is day to day. Setiap hari kita melototin market ya kan. Dan market ini sangat careful sekali, sangat catching sekali what happens every day ya dengan political event kita gitu ya. Karena tadi seperti saya katakan. Pemain saham kita lebih banyak day trader atau yang investasi? Enggak, tergantung juga. Enggak harus juga ada yang day trader, enggak bisa juga ya. Ada day trader, ada yang long term investment dan segala macam, tapi at least market is reflecting ya what is happening ya kan di dalam politik dan dalam ekonomi. Dan kita lihat bagaimana dia tidak jittery sama sekali ya. Kalau ada sesuatu pasti jittery ya, jumping jack flash gitu kan, volatility very high gitu. Ini enggak terjadi. Dan kita lihat indeks juga 7.100 lebih smooth ya, dan rupiah kembali bit by bit sliding down, dolar dari 16.000 ke 15.400, 15.000. Sementara kita lihat bagaimana perdebatan di dalam masyarakat tentang politik ini begitu heboh gitu lah ya, dan tidak ada kepanikan dalam market. Nah, konklusi saya sebagai analis adalah satu, market confidence is quite strong in the sense bahwa everything is gonna be alright, dan yang kedua akan clear pemenangnya langsung.
gitu loh. Sebab kalau tidak clear pemenangnya sampai 2 putaran, mereka takut bos. Ngerti nggak? Jadi mereka seolah-olah ini udah menyimpulkan ini pastilah paslon 2 menang 1 putaran gitu loh ya, nggak 2 putaran. Sebab kalau sampai diragukan paslon A sama paslon B akan tampil di 2 putaran, seperti Bang Kudori bilang tadi, social cost-nya mungkin banyak, ya kan? Dan ini economic cost nantinya. Dan mereka akhirnya jadi kabur gitu loh. Jadi my conclusion is this, ya kan? Pelaku pasar, economic agents, semua believe bahwa pertama, semua bakal oke, dan yang kedua, 1 putaran. Dan kalau kita ngomong 1 putaran, siapa? Survei paling tinggi ya paslon 2. Ya kan? Buat mereka, they don't care gitu loh ya, mau berapa, mau siapa yang menang intinya. Tapi kalau satu putaran itu much better. Yang kedua, tadi Bang Kudori juga udah bilang, kita punya program, udah jelas lah what Jokowi has done. Ya, kita nggak merubah-rubah seperti ada perubahan segala macam. Perubahan kan bisa kiri, bisa kanan, bisa ke belakang, bisa ke depan, you never know. Oh, kita jelas on the track ya kan. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi ini akan kita teruskan dan kita sempurnakan. Gitu loh ya. Dan itu nggak ada keraguan. Orang banyak ngomongin soal wah ini IKN bagaimana sih segala macam, yang ribut kok lu gitu loh. Market biasa-biasa aja. Oh iya. Gitu loh ya. Market biasa nggak pernah dispute about that gitu lah ya, everything is okay gitu lah ya. Dan juga kita lihat juga bit by bit juga image yang dibangun dari IKN itu semua sekarang udah mulai creeping up, katakanlah dari negatif tadinya ya, sekarang udah mulai ke arah positif karena sebetulnya banyak yang udah pesan tempat, cuman nggak bisa dipublish. Masang tempat tuh gimana tuh? Ya biasalah kayak kita bangun satu real estate gitu kan ya. Ya, mau bangun apa lo? Gue mau bangun ini, mau bangun itu. Gue mau dong, gitu kan. Tapi kita nggak bisa publish itu, gitu loh ya. Karena bentuknya tuh baru istilahnya baru LOI atau MOU. Tapi at least mereka bilang satu, it is relating kembali lagi kayak semacam ada contingency infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Dan pemerintah nggak stop building infrastructure. Kenapa? No guts, no glory, bos. Kalau pemerintah have no guts untuk bangun infrastruktur, just forget it. Dan pemerintah sudah menunjukkan ya bahwa pemerintah have guts untuk membangun infrastruktur. It is a precondition. Investor dengan sendirinya akan masuk. Memang jangan anggap bahwa overnight ini akan berhasil, nggak ada bos gitu loh. Ini long term project ya, nggak ada lah ya. Roma aja tidak dibangun dalam 1 hari ya. It was born in one day, dia dibakar dalam 1 hari gitu loh ya. Nah jadi kalau kembali lagi saya sebagai pelaku pasar di market ya merasa very confidence bahwa ini akan 1 putaran. Ya, that's it. Thank you. Oke, tepuk tangan untuk Bang Ferry. Komprehensif sekali memberikan Pengalaman banyak saya 30 perspektif. tahun ya, urusan properti, pindah-pindah kota. Sebagai Itu juragan, jalan kalau dibangun, itu rumah pasti berdiri. Anda bangun jalan di mana, pasti rumah-rumah akan berdiri. Iya, semua fasilitas akan berdiri. Iya. Jadi nggak bisa mengharapkan rumah dibangun dulu baru ada jalan, nggak ada tuh. Makanya ini resep mudah sebetulnya. Anybody itu kalau jadi wali kota, jadi gubernur, bangun jalan, bangun infrastruktur, maka ekonomi akan tumbuh. Berarti udah banyak tanah Mr. Q di KN. Nah, itu dia. ada satu lagi sebagai juragan Pak Ferry, kos-kosan ini jangan kan. dikatakan. Sebagai juragan kos-kosan ini kan. Nah, oke Bang, kita ke Bang, Bang Angga Wira Silakan, sebagai yang dulu mendukung Anies Baswedan ya di Pilkada DKI ya, yang sudah berhijrah. Ordal. Iya. Kekuatan ordal ya. Ya, coba dulu kasih perspektif dulu Bang. Oke, makasih pertama-tama kepada semua narasumber yang sudah hadir sore hari ini di markasnya Repnas ya, Relawan Pengusaha Nasional. Kita banyak mendapatkan perspektif yang komprehensif ya, baik dari sisi tadi Bang Kodari, Bang Hasan menyampaikan soal data-data survei dan tren yang positif, juga dari perspektif ekonomi yang lebih luas, tapi mungkin saya akan bicara dari sisi pelaku usaha ya. Kita melihat bahwasannya harapan kami memang 1 putaran ini bisa menjadi salah satu hal yang positif untuk mengakselerasi keberlanjutan program-program yang ada, yaitu yang menjadi harapan kami. Tentunya kalau kita lihat tren pertumbuhan ekonomi kita yang di angka 5% itu, harapan kami juga bisa makin tinggi itu kalau tadi uang beredarnya bisa cukup besar ya. Jadi memang
terobosan di sektor kebijakan finansial ke depan di pemerintahan yang baru ini, Bang Kodari, itu menjadi salah satu hal yang menurut saya sangat penting ya. Karena banyak hal ini terjadi bukan karena kebijakan pemerintah, tapi dari sisi kebijakan finansial dan kebijakan moneter yang belum inline. Contoh beberapa momentum yang kemarin lewat gitu ya, di saat harga komoditas misalnya batu bara naik, tapi kita para pengusaha di sektor batu bara gitu, Bang Kodari, kita kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan ya untuk mengakselerasi potensi proyeksi keuntungan yang bisa kita maksimalkan. Itu salah satu yang kita rasakan. Dan yang lainnya mungkin harapan kami memang adanya program-program seperti dana desa ya, yang sekarang sudah ditingkatkan oleh Presiden Jokowi dan di pasangan paslon 2 juga akan ditingkatkan. Ini harapan kami bisa dioptimalkan dengan tumbuhnya pelaku usaha, karena bonus demografi yang ada ini akan menjadi sangat positif kalau banyaknya lahir para entrepreneur pelaku usaha. Tapi memang jangan jualannya itu kepada UMKM atau yang mikro lagi. Kita butuh pengusaha-pengusaha ini yang memang masuk kelas menengah dan kelas besar. Bang Ferry ya kan, ini yang perlu kita lakukan, karena kalau kita lihat memang tren pengusaha kita ini masih UMKM terus. Nah, ini perlu ada kebijakan afirmasi di pemerintahan ke depan yang bisa memang melahirkan para entrepreneur yang bisa naik kelas. Nah, ini memang kalau kita lihat kebijakan seperti kredit usaha rakyat itu udah sangat positif ya. Tapi memang value dan nilai ini masih cukup kecil. Jadi nggak bisa meningkatkan bagaimana tadi bisa masuk ke supply chain kepada misalnya hilirisasi. Nah, ini kan butuh bukan pengusaha tempe goreng kan, tapi masuk ke dalam mekanisme supply chain daripada industrinya, dan itu perlu suntikan daripada permodalan dan perbankan. Nah, makanya syarat-syaratnya juga harus lebih fleksibel. Nah, itu yang menurut kami secara implementatif harus bisa kita lakukan dan kita perkuat. Dan itu akan bisa terjadi kalau satu putaran gitu. Ya, kalau satu putaran kan artinya akselerasinya bisa lebih cepat lagi, dan tentunya kita dengan tadi dibeberkan beberapa data-data yang ada, tentunya saya sebagai orang dalam ini kan sangat sangat optimis lah ya melihat tren ini, dan tentunya ya semuanya ingin, bukan hanya paslon 02 semuanya pengen satu putaran, tapi yang realistis bisa mencapai satu putaran dengan data-data empirik yang ada inilah paslon 02. Jadi kalau misalnya 2 putaran, apa yang akan terjadi pada pengusaha-pengusaha pra oligarki ini nih, Bang? Dan prakonglomerasi ini, karena semua UMKM itu kan cita-citanya mau jadi konglomerat juga. UMKM itu kan ujungnya mau jadi oligarki, nggak mau jadi UMKM terus tuh, nggak mau ngapain gitu kan? Iya pasti pengen jadi oligarki, tapi kan peluangnya itu harus kanda-kanda ini harus buka peluang buat adinda-adindanya gitu loh. Kalau kanda-kanda nggak buka kasih peluang ya akan jadi stunting terus gitu ya. Kita nggak ingin pengusaha-pengusaha ini stunting terus gitu loh. Harus lahir CT baru kan. Nah, apalagi total politik juga mungkin harus IPO juga ke depan gitu loh. Kena sur pula kita kan. Tapi kalau 2 putaran kenapa, Bang? Apa yang akan terjadi dengan waktu yang kira-kira selang 3 bulan itu, 4 bulan? Vera udah ya. Ya kalau tentunya tadi kita Bang Kadari kan sudah menjelaskan ya dari sisi subjektif dan objektivitas yang ada. Tapi kalau dari sisi kami melihat bahwasannya kalau satu putaran pastinya peluang untuk mengakselerasi program-program yang ada kan bisa lebih cepat lagi ya, kepastian tentunya. Terus juga reorganisasi juga, karena kan kalau kita lihat dari KPI soal investasi juga kan naik terus juga. Tapi kalau kita lihat juga dari data yang terakhir ini kan achievement investasi di tahun ini 1.400 triliun, di Q ketiga ini kan sudah kurang lebih udah sampai 1.000 triliun ya. Jadi artinya optimisme dari market atau optimisme dari investor luar untuk masuk ini kan sangat punya keyakinan ya, artinya proses pemilu ini tidak menggoyahkan optimisme mereka untuk masuk ke dalam market ya. Iya. Bang, sebelum kita akan tutup ya dengan masing-masing closing statement, masih mau ke Bang Angga Wira juga. Waktu itu kita pernah diskusi dengan
mantan kepala BKPM yang tadi saya ceritain ya, Bang Dede ya, Dede Basri. Kita membedah salah satu-satu ya kebijakan-kebijakan, program-program dari ketiga calon presiden, dan umumnya program-program visinya itu terlihat mirip. Terutama proyeksi-proyeksi pertumbuhan, proyeksi-proyeksi industrialisasi, proyeksi-proyeksi pembangunan infrastruktur, hampir tidak ada perbedaan yang begitu mencolok, sehingga ide perubahan, keberlanjutan itu memang hanya kental dalam segi politik gitu. Nah, gimana publik dan para market gitu ya, Bang Aga melihat secara, kalau kita masuk kepada detail-detailnya itu ternyata tidak terlalu banyak diferensiasinya gitu. Ini menurut analisa Pak Dede. Iya, pertama mungkin harus talk to the details ya. Detailsnya apa, termasuk dalam konteks implementasi daripada program yang akan dilakukan ya. Dalam 02 tadi sudah banyak dikumpas, tentunya kita melanjutkan sesuatu yang memang sudah di-develop gitu. Khususnya mengenai program hilirisasi. Nah, program hilirisasi ini kan yang mencuat ini kan di sektor mineral ya. Padahal kalau kita lihat program hilirisasi ini harus berfokus kepada membangun agroindustri pedesaan gitu. Karena itu kunci untuk membuka lapangan pekerjaan dan membuat the new entrepreneur ya. Saya rasa fokusnya itu harus ke arah sana, dan saya rasa infrastrukturnya udah bisa kita dorong dengan proses digitalisasi yang ada. Jadi bagaimana kebocoran-kebocoran dalam penerapan subsidi atau penyampaian subsidi ini bisa dikontrol dengan proses digitalisasi yang sekarang saya rasa infrastrukturnya sudah makin menguat. Kalau proses-proses kebocoran itu bisa ditambal dan benar-benar tepat sasaran, penyampaian subsidi dan lain sebagainya, akselerasi daripada proses kesejahteraan ini bisa lebih tepat seperti itu. Oke, kita langsung aja Sapu ke Bang Hasan untuk menyapu dari awal ya. Ya. Gimana ya Bang? Proyeksinya apa yang membuat satu putaran ini mungkin, dan apa yang membuat satu putaran ini akan tersendat gitu. Ya. Ya, kalau kita melihat approval rating pemerintah hari ini, harusnya memang ide soal perubahan itu tidak terlalu mendapatkan tempat yang signifikan. Mungkin bisa mendapatkan tempat 20 sampai 25%. Jadi itu mungkin ruang untuk orang bisa mengkampanyekan perubahan. Nah, kalau misalnya pemerintah dalam track yang sangat baik hari ini, itu memang yang paling menjanjikan adalah ide soal establishment. Ya, ide keberlanjutan itu menjadi populer dengan kalau kita berkaca soal approval rating hari ini. Jadi makanya kalau saya melihatnya, memang misalnya approval rating 75%, mungkin nggak semua bisa dikonversi jadi suara keberlanjutan kalau dari sisi voting, nggak semua. Tapi kalau saya melihat trennya, suara Mas Anies dengan perubahannya, ia mungkin akan berhenti di angka 22-23% atau paling tinggi 25%. Nah, idenya Mas Ganjar yang kadang mau berlanjut, kadang mau berubah itu mungkin nanti akan menyebabkan suara Mas Ganjar tidak akan lebih besar daripada suara PDIP. Ya, tidak akan lebih besar daripada suara PDIP. Jadi kalau misalnya PDIP-nya nanti cuma 20%, ya suara Mas Ganjar mungkin 20% aja. Kalau PDIP-nya 18%, ya suara Mas Ganjar juga 18% aja. Taruhlah misalnya 20%. Jadi kalau misalnya Mas Anies itu 24-25%, kita pura agak naik deh 25%. Kemudian Mas Ganjar 20%, kan total general mereka berdua 45%. Nah, kalau dalam hari H nanti pemilu kan nggak ada suara rahasia, semua suara dihitung. Jadi nggak ada suara tidak jawab rahasia kayak survei hari ini tuh nggak ada. Jadi suara tuh cuma 3 aja, 4 dengan suara tidak sah. Tapi countingnya adalah suara yang sah saja. Bang, izin Bang, karena Abang udah nyinggung tadi. Kemarin Sekjen PDI Perjuangan Hasto mengatakan bahwa Jokowi di belakang Ganjar. Nah, itu yang saya bilang kadang mau berlanjut, kadang mau berubah itu.
Iya itu yang kan kadang mau berlanjut, kadang mau berubah. Jadi mungkin orang menganggap ini tidak punya pendirian yang kemudian bisa menjadi alasan untuk support gitu. Jadi kira-kira yang memilih Mas Ganjar nanti adalah votersnya PDIP saja. Jadi menurut saya akan sebesar itu aja nanti. Kalau misalnya mereka digabungkan jadi 25 tambah 20% kan 45. Taruh deh, atau 24 mereka masing-masing juga 48. Sisanya kan yang akan di-count itu masih ada 52%. Makanya saya bilang dengan cara berhitung sederhana seperti itu, maka satu putaran menjadi sangat masuk akal. Nah, apa yang menyebabkan tidak akan terjadi satu putaran? Nah, ini tadi yang sudah di-spill oleh Mas Mulyamri. Kita ini kalau bersuara itu semangatnya minta ampun. Kalau teriak, yel-yel minta ampun. Kalau memberikan dukungan tuh ini. Tapi datang ke TPS tuh kadang semangatnya nggak setinggi itu. Kalau nge-tweet rajin ya Bang? Yang nge-tweet rajin gitu kan, bikin vlog rajin, bikin video rajin, bikin konten yakin. Pas ke TPS tidur dia. Atau pas ke TPS dia nggak datang. Nah, kesadaran yang perlu dijahit itu harus sampai ujung. Kesadaran kita itu tidak hanya kesadaran hari ini, tapi kesadaran sampai tanggal 14. Jangan sampai kita sampai tanggal 13 sadar, tanggal 14 nggak sadar. Hilang kesadaran tanggal 14. Nah ini yang berbahaya. Iya, berbahayanya di sana. Jadi ini hanya akan jadi kenyataan kalau tanggal 14 Februari datang ke TPS. Tadi sudah dikasih spill sama Mas Mulyamri. Ini tanggal 8, 9 libur itu, tanggal merah. Jadi pada periode itu orang ngambil cuti 2 hari dapat libur 7 hari. Ngambil cuti 4 hari dapat libur 11 hari. Orang yang suka healing dan punya masalah mental health itu ini agak-agak, wah ini gue udah capek kampanye nih. Mental health gue terganggu tanggal 8 gue cabut dulu nih gitu. Healing dulu nih. Nah yang suka healing ini, ya ini yang akan menyebabkan prediksi Bang Kodari nanti berubah. Ini termasuk pengusaha muda yang purchasing powernya agak paten nih Iya Bang ini ya. kan Repnas ini yang purchasingnya bisa keluar negeri, bisa jalan-jalan. Nah ini kan ini yang jadi ini. Salah satu yang paling rentan, kelompok rentan tidak hadir pemilu adalah Repnas. Kalau melihat ada libur gitu. Jadi kesadaran ini yang perlu jahit sama-sama. Walaupun sebenarnya kita ada dimanapun tuh sebenarnya bisa melakukan menjalankan hak pilih. Kita lagi di Bali, tapi kan kalau lagi libur tuh pasti udah tambah malas aja untuk mengurus C6 itu. Kita lagi di luar negeri lebih malas lagi untuk mengurus C6 itu. Ngapain sibuk-sibuk kayak gitu? Apalagi kalau konjen atau kedutaan besarnya tidak di kota tempat kita libur, ini akan jadi problem. Jadi, apa akibatnya Bang? Gini, Buat ini. Kita harus akui pemilihnya Mas Anies itu solid. Jadi kalau sekarang mengharapkan migrasi ke Mas Anies atau keluar dari Mas Anies itu agak susah. Jadi itu lebih stabil tuh. Itu lebih stabil. Jadi kalau ada strategi mengambil suaranya Mas Anies, menurut saya strategi itu jangan jadikan prioritas. Ya, untuk mendapatkan 50% lebih satu itu misalnya, itu nggak bisa dijadikan prioritas. Kalau dapat syukur, alhamdulillah itu bonus. Karena dia lebih solid nih. Kohesinya itu kuat sekali. Ya, kohesinya kuat sekali. Dan saya rasa mereka akan dengan sukarela tidak liburan. Mereka dengan penuh kesadaran tidak Valentine. Memang enggak Bang. Dengan penuh kesadaran mereka tidak Valentine. Secara ideologis memang enggak Valentine Bang. Nah, oleh sebab itu mungkin habis subuh mereka udah langsung datang ke TPS. Kalau voters turn out itu hanya 60%, 65%, 70%, hasil survei ini berubah semua. Karena ada voting block. Voting block tuh orang yang paling militan untuk datang ke TPS. Ya, bisa jadi nomor 2 dia. Dan 2 putaran itu. Tapi kalau minimal partisipasi 80%, ya, minimal partisipasi 80%, menurut saya ide tentang satu putaran itu sangat masuk akal. Tapi kalau partisipasi di bawah 80%, yang voting block ini, yang sangat kuat dan militan ini suaranya akan membesar. Gini aja, hasil survei kalau Pilkada Jawa Barat itu selalu salah. Bukan polsternya yang salah. Masyarakatnya nggak datang ke TPS. Tingkat partisipasi 50%. 55%. Yang militan tadi ketika disurvei cuma 25%. Tadi kalau partisipasinya cuma 50%, yang 25 ini datang 50% dia.
Matematikanya seperti itu. Pilkada Depok, Pilkada Sumatera Utara, itu tingkat partisipasi voters turnout hanya 50-55%. Orang yang cuma disurvei suaranya cuma 25%, begitu tingkat partisipasi hanya segitu, pemenang dia. Jadi orang bilang, ini polster salah. Nggak polster salah, masyarakatnya nggak mau datang ke TPS. Karena polster itu mempotret 100% populasi. Ketika populasi yang datang cuma 50%, potretnya jadi keliru. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bang Hasan. Mas Mulia, monggo Mas disapu. Ini pemilu yang sekarang menarik Mas karena antara lain di dalam survei itu approval rating terhadap Pak Jokowi itu sangat tinggi. Tadi udah disebutkan oleh Pak Hasan, Pak Kudori dan lain-lain 75% ke atas. Jadi yang puas dengan Pak Jokowi itu sangat tinggi. Tapi kalau kita buka melalui kualitatif, melalui FGD dan lain-lain, sebetulnya masyarakat sekarang sedang mengalami banyak kondisi yang tantangan. Mereka menyadari kok ini bukan sepenuhnya karena Indonesia. Ada COVID kemarin, lalu kemudian baru aja COVID selesai, ada perang Rusia-Ukraina, ekonomi dunia melambat semua, global value chain. Mereka merasakan itu. Mereka juga tahu di luar itu lagi susah juga. Tapi approval rating terhadap Pak Jokowi itu tinggi adalah karena ada kepercayaan yang sangat tinggi. Bahwa pemerintah yang sekarang benar-benar mencoba melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Nah, ini yang harus selalu kita tunjukkan ya. Bahwa ini adalah keberlanjutan tadi disampaikan bukan hanya dari progres yang udah ada sebelum-sebelumnya. Progres yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi, progres yang sebelumnya sudah dicapai oleh Pak SBY. Ini adalah keberlanjutan langkah-langkah Indonesia. Dan kita juga mengharapkan masyarakat paham betul tentunya bahwa yang dimaksud dengan keberlanjutan di sini untuk Paslon 2 dalam hal ini adalah meneruskan, melanjutkan semangat kerja keras itu, semangat berusaha sekuat tenaga melakukan yang terbaiknya untuk menyelamatkan negara. Ya memang dalam kondisi COVID dan lain-lain, ya mau kayak gimana, kondisi perang dan lain-lain kayak gimana gitu. Tapi kita, masyarakat juga tahu kita dibandingkan dengan negara-negara lain itu masih jauh lebih baik. Tapi bahwa kondisi susah itu masih ada. Dan ini kelihatan kemarin kalau misalnya kita lihat dari debat yang pertama, itu saya dengan lembaga yang lain melakukan riset tentang tingkat kesukaan masyarakat terhadap masing-masing statement di sana pada saat debate. Itu yang disukai masyarakat. Jadi momen-momen terbaik dari para paslon itu adalah ketika mereka mengutarakan empati terhadap problem-problem yang dialami oleh masyarakat. Ya, contohnya momen terbaik Pak Prabowo. Nah, itu ada juga. Tapi kalau kita lihat momen terbaiknya Pak Prabowo adalah ketika beliau mengatakan korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Kita harus perkuat KPK. Itu beresonansi dengan apa yang dirasakan masyarakat. Momen terbaik berikutnya, kehakiman harus independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Ini juga masyarakat melihat, ya setuju. Momen terbaiknya Pak Anies misalnya, kita harus prioritaskan pelayanan bagi orang-orang yang rentan. Momen terbaiknya Pak Ganjar mestinya, kita harus begitu sulitnya mendapatkan pekerjaan, harus membuka ruang investasi agar tercipta lapangan pekerjaan. Ini adalah isu-isu real yang dihadapi masyarakat. Lapangan kerja, kenaikan harga dan lain-lain. Walaupun masyarakat percaya bahwa pemerintah yang sekarang ini sedang berusaha sebaik-baiknya, sekuat tenaga untuk menyelesaikan itu, ini menurut saya tetap perlu disampaikan empati tersebut. Karena itu ternyata menurut hasil survei kita bahwa masyarakat merasa orang-orang ini paham apa yang saya rasakan. Orang-orang ini paham apa yang selama ini mengganggu pikiran saya, membuat saya nggak bisa tidur malam-malam. Karena nggak bisa beli sembako dan lain-lain. Nah untungnya ya kalau dalam hal konteks Pak Prabowo Gibran salah satu
program unggulannya ya memberi makan gratis. Salah satu urusan beli sembako at least buat makan siang anak, banyak yang mikir, oh at least ini udah nggak harus jadi beban pikiran saya lagi ke depan. Jadi program-program yang benar-benar menyentuh urusan perut dari orang-orang ini akan mendapatkan resonansi yang sangat baik dari masyarakat. Makasih. Oke, terima kasih. Jadi urusan MK politik dinasti yang selama ini ramai itu kurang beresonansi atau gimana resonansinya, Mas Mulya? Dikit. Itu rame di sosial media. Oh. Dan Karena Bang Hasan tiap hari diserang soal itu tuh di Twitter, dia capek, dia balas-balas. itu ada sesuatu, audiensnya kan. sendiri. Orang-orang yang rame di sosial media itu mereka ada audiensnya sendiri. Tapi bagi kebanyakan masyarakat itu kan politik bukan hal utama yang jadi perhatian mereka. Kebanyakan orang ya berusaha kerja, cari nafkah, pulang ke rumah bisa ngumpul sama keluarga, nonton TV, olahraga dikit dan lain-lain, udah gitu kan. Jadi isu-isu yang menyangkut kebutuhan sehari-hari ini akan mendapatkan respon yang baik dari mereka. Oke, Bang Mulya, thank you. Boleh. Sedikit aja. Kita itu sering terganggu suasana hati kita karena ngelihat media sosial. Jadi kalau ada kontroversi sedikit, itu wah jangan-jangan kita turun nih, begitu. Jadi cara paling mudah untuk mendeteksinya adalah sebelum kasus ini orang yang ribut ini pilih siapa. Kalau dia juga nggak pilih Prabowo Gibran sebelumnya, ya dia ribut kan nggak apa-apa. Dia ada kasus nggak ada kasus ini dia akan ribut juga. Yang jadi masalah adalah kalau kita mengenal ada orang yang sebelumnya pilih Prabowo Gibran, begitu ada kasus ini ribut dia. Menuding-nuding Prabowo Gibran. Nah itu baru kita khawatir. Karena kejadian sebagian besar kita khawatir karena yang ribut tuh memang orang nggak milih itu juga. Sebelumnya udah nggak milih Prabowo Gibran juga, terus tiba-tiba kita ngerasa wah kacau kita dikalah kita isu. Padahal yang ribut itu orang-orang itu kalaupun nggak ada isu ini dia sudah memang ribut juga nggak mau memilih Prabowo Gibran. Jadi menurut saya jangan sampai suasana hati terganggu gara-gara media sosial gitu. Apalagi nggak langsung liburan ke Singapura healing ke Bali kan Bang, nggak jadi joblos. Oke, terima kasih Bang Ferry. Ini yang menarik Bang, tadi Abang kasih perspektif bagaimana financial market ya itu betul capital market pengennya sebenarnya satu putaran supaya certainty-nya lebih tinggi. Betul. Tapi kan logika ekonominya gitu Bang yang dipercaya masyarakat. Proses pemilu itu bisa membantu menggeliatkan ekonomi real di lapangan. Nah, logikanya kalau semakin banyak putaran pemilu, maka ekonomi real masyarakat juga akan semakin bergerak dan bergeliat. Nah, bagaimana dengan liquidity ya, makanya apakah market juga happy dengan situasi itu pertama. Yang kedua, salah satu yang juga dinanti-nanti oleh market adalah siapa tim ekonomi nanti yang akan menjadi punggawa-punggawa para kandidat capres ini. Nah, kalau Pak Prabowo ini kurang lebih akan seperti apa Bang? Personalia di lapangan Banteng dan sekitarnya ini nanti akan duduk ke sana. Terima kasih. Ini sebetulnya pertanyaan yang sangat saya impikan. Benar. Tadi kan kena umbang juga kita nih. Tadi kan abang kita bilang, ya kan semua kok kayaknya paslon 1, paslon 2, paslon 3 sama ya. Ya kan ya, hilirisasi. What matters is Bang, kembali lagi siapa? Ya, siapa yang akan mengeksekusi, siapa yang akan merumuskan, siapa yang akan membuat equationnya untuk pembangunan, ya kan? Bahkan saya berani bilang tadi, ya, abang cari di paslon lain, nggak ada orang yang bisa ngomongin masalah financial market reform. Sebab menurut saya, walaupun bukan karena saya orang perbankan, ya kan ya, menurut saya satu, the backbone of any business is finance Bang. Kalau financial market ini tidak mengucurkan dananya ke real sector, apa yang terjadi kita sebutnya namanya decoupling, ya, decoupling of the economy, ya. Ada project tapi nggak ada funding, atau ada project tapi cost of fundnya tinggi sekali 11%, 12%, sehingga tidak memberikan insentif Bang, ya kan, kepada pelaku pasar ya, atau investor-investor yang akan melakukan investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan dilupakan Bang ya, ekonomi kita itu berwajah ganda. Dikotil dong. Ini bahaya. Orang nggak sadar bahwa ekonomi kita berwajah dua, sektor modern dengan sektor tradisional. Ya, tentu polisinya bakal berbeda, Bos. Dengan dunia barat yang semuanya udah modern. Dengan satu suku bunga di sana sudah cukup, Bos. Di kita mungkin dengan beberapa suku bunga.
Ya kan ya? Dan ini semua udah ada di dalam agenda kita gitu. Dan kebetulan ketua Dewan Pakarnya ini senior kita yang boleh dibilang karirnya bukan kaleng-kaleng ya. Beliau adalah mantan gubernur BI ya, Pak Burhanuddin Abdullah. Di samping itu juga ada yang kedua Pak Sudrajat Jiwandono gitu loh ya. Nah, ketika maaf aja Bang ya, saya ini paling anti ekonom yang paling anti berpolitik. Really, saya bukan sombong. Tahun 2004 ketika Demokrat baru didirikan untuk ikut capres, I was the first economist di dalamnya. I may claim that. Ya, saya keluar, saya bilang, kayaknya gua nggak bergerak dia di dalam politik gitu kan ya, nggak getting used to it lah. 2009 saya mendampingi Pak Syarif Hasan dalam debat capres untuk kemenangan Pak SBY yang kedua. Tapi setelah itu saya keluar lagi. Saya nggak mau ikut-ikutan lah ya. Saya remain a professional gitu lah. Nah ini kali ada magnet Bang. Begitu, ini kan semua teman-teman gitu kan. Ya kan, begitu teman-teman, bro ikut ya. Di kita, siap. Nah, kenapa? Ada alasan Bang. Maaf aja. Orang seringkali minta saya nulis di Kompas. Seperti zaman saya dulu tahun 2000 sampai 2007. Saya aktif sekali nulis ya. Tapi saya bilang saya tidak akan mau menulis. Karena apa? Pertama, tulisan saya bukan untuk konsumsi publik. Dan kedua, nanti saya disamakan dengan yang sok ngeritik-ngeritik tapi nggak tahu solusinya. Ya, kan banyak tuh ngeritik Jokowi. Tapi cuman ngasih tahu lu salah, yang bener apa gua nggak tahu. Ya, jadi saya nggak mau nulis. Tapi saya kasih masukan lewat pintu belakang. Ya, maaf aja saya bukan sombong. Dari masalah Undang-Undang Nomor 4 2009 ya, tentang pelarangan ekspor of raw mineral. Itu kan tadinya tidak jalan. Ya kan? Saya bilang sama termasuk kepada tadi ya, teman kita itu juga satu kantor sama saya, Pak Dede Hasib Basri. Oh iya. Ya. Saya bilang, bro, you know what? This is garbage, man. It kills everyone. Nggak akan jalan. Saya terbang ke Kendari. Begitu undang-undang itu diumumkan, saya terbang ke Kendari. Apa yang terjadi, bos? Kendari itu kota tambang, bos. Ya, ini hotel, sebelahnya karaoke, hotel, karaoke. Itu kota isinya hotel sama karaoke. Angga Wira juga di situ nggak? Bang Ferry? Angga Wira juga. Nggak usah nunggu mati untuk masuk surga. Pergi aja ke Kendari. Mati bos, mati. Saya ke Konawe, kayak saya ke Bombana, sampai saya terbang ke Kabaena gitu kan, pulau yang kecil. Cuman pengen tahu impact daripada undang-undang ini apa. Wah bos, it is killing. Itu yang namanya kriminalitas. Dulu orang nyuri motor bos, dengan adanya larangan, sapi yang dicuri. Really? Saking udah nggak punya kerjaan. Potong di tempat, goreng sama-sama yang punya yuk. Gitu istilahnya. Ini gila. Bikin undang-undang kayak begitu, saya bilang fatal. Poinnya di mana? Poinnya di mana? Manpower bos. Nggak ada yang paham. Sorry to say that Pak ya. Kembali lagi to be brief lah ya. Di kita manpower, saya mau ikut karena saya tahu manpowernya kuat. Ya. Situ. Yang perlu diyakinkan di sana Bang Ferry. Situ. Ya. Oke. Oh, talk to the audience. Karena Bang, setelah Abang ngomong gitu 20% langsung pengen jadi entrepreneur karaoke nih. Ada karaoke syariah segala macam Bang. Tapi gini, saya ngomong based on my experience. Saya tidak ngomong berdasarkan textbook. Sana Bang, sana Bang. Oke. Jadi berdasarkan pengalaman saya ngomong, dan kebetulan saya terlibat di dalam masalah ekonomi. Dari saya sering menulis di Kompas sampai akhirnya saya malas menulis dan memberikan masukan lewat pintu belakang. Dan yang terakhir saya kasih masukan adalah tentang restrukturisasi kredit macet di perbankan akibat COVID. Saya bilang kepada teman-teman yang ada di Center State, saya bilang, bro, you know what? It doesn't work. Europe punya approach, conventional approach, single creditor approach, it doesn't work. Dan pada waktu itu, Anda tahu, loan at risk yang disingkat menjadi LAR, ya, itu jumlahnya sudah 28%. I was called, aku datang, aku presenting my view, bilang ini loh yang harus dikerjakan. Tapi kembali lagi bos, suprastrukturnya
undang-undangnya tidak ada. Dan ini kita udah detect di Dewan Pakar. Kita udah, kita bikin satu catatan lengkap apa yang harus dikerjakan once we are the winner. Really. Jadi kita nggak omong kosong. Tim kita ini bukan saya ngebanggakan ya. Ginilah, ada debat ekonomi saya tampil. Kita debat. Tadi seperti abang bilang, sama kalau ngomong dilihat kulitnya ya. Wah yang lain 7%, 8%. Padahal mereka menggerutu. Tahu nggak? Nggak mungkin bro 7%, 5% aja sulit. And I told them, kenapa sulit? Because you don't know how to do it. Tadi saya bilang, a precondition dari dulu yang nggak pernah dipikirkan adalah financial market. You cuma mikirin real sector duitnya dari mana? Ya, nggak mungkin bos. Saya malah bilang sama Pak Burhan saya malah bilang kepada Ketua Dewan Pakar, saya bilang, Pak Burhan, the very first thing kalau kita jadi the winner adalah yang harus kita pikirkan bagaimana ini merubah struktur dan sistem sektor keuangan dan perbankan kita agar duit mengucur ke real sector. Jadi tidak di bank aja Bu. Ini kan selama ini Bu dong, iya kan? Jadi harus ini tidak dimiliki oleh paslon-paslon lain Bu. Ya, dan kalau toh mereka miliki, they don't know where to start. Really, saya bukan ngomong, sebetulnya yang di government teman-teman saya juga, gitu loh. Makanya saya berani diajak gabung dengan paslon 2 yang tadinya setelah berapa tahun tuh ya, 19 tahun saya paling anti menjadi ekonom masuk ke dalam politik, saya tetap sebagai profesional. Saya bilang, I bet, I take a bet. Karena apa? You see, karena di sini baru saya bisa istilahnya how to realize my idea gitu. Ya dengan paslon ini. Ya, saya rasa itu. Oke. Thank you. Mr. Jadi Q. 7% growth is not impossible. It is possible. Asal paslon 2 yang menang. Kasih Mr. Q dulu, Bang. Kasih penutup, Bang. Ya. Ayo Mr. Kasih, Q. Bang. Mainkan Mr. Q. Makasih kepada Ketum Angga yang udah mengundang pada hari ini. Karena hari ini saya menemukan lawannya Thomas Lembong pada diri Ferry Latuhin. Tepuk tangan buat Bung Ferry. Rupanya yang nyentrik bukan cuma penampilan, tapi ide-idenya juga nyentrik luar biasa. Gitu. Jadi saya ngomong apa? Kesimpulan ya, yang terakhir ya. Ya. Pertama saya punya kepercayaan nyambung dengan Chief Hasan Nasbi bahwa tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu insya Allah tetap bertahan. Bahkan mungkin bisa naik lagi sampai dengan bulan Februari. Pak Jokowi ini orang yang a man that stand the test of time kalau menurut saya. Ya, 9 tahun ini dia bisa melakukan yang tidak bisa dan tidak berani dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Saya berani, I dare to say that. Gitu. Kalau bicara ya Mas EF atau siapa-siapa misalnya yang ngomong ini akan revolusi, ini orang akan bergerak segala macam. Menurut saya sih, kalau kita bicara ujian yang terberat itu sudah dilalui oleh beliau. Demo terberat menurut saya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Dan Pak Jokowi lolos ya. Kalau ada undang-undang atau ada isu yang melibatkan massa yang sangat real, hemat saya nggak ada yang lebih luas dan nyata masanya dibanding dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu melibatkan buruh. Dan isunya sangat real, sangat konkret. Berkaitan dengan soal kontrak, soal gaji, segala macam. Tetapi Pak Jokowi lolos. Saya nggak melihat ada satu isu besar yang akan bisa berpengaruh besar kepada publik dalam 2 bulan ke depan. Ya, jadi saya yakin approval rating Pak Jokowi tetap tinggi. Kemudian kalaupun misalnya ada yang bisa menurunkan approval rating Pak Jokowi, rasa-rasanya bukan isu-isu yang elitis seperti yang sudah lewat ya, tetapi isu-isu yang atau persoalan-persoalan yang di luar kuasa manusia. Misalnya seperti El Nino gitu. Kenapa El Nino itu bisa jadi variabel yang mengganggu atau mempengaruhi tingkat kepuasan pada Pak Jokowi? Karena El Nino itu kan bersifat menyeluruh seluruh Indonesia, bahkan seluruh kawasan mungkin Asia Tenggara atau lebih luas lagi, dan menyebabkan misalnya panen terganggu. Ketika panen terganggu, suplai pangan terganggu, menjadi menurun, berkurang, suplai berkurang, harga naik, kan begitu kan? Tetapi ya Pak Jokowi
dalam tanda kutip beruntung bahwa El Nino-nya kan udah selesai gitu. Justru setelah El Nino berlalu akan ada BLT El Nino gitu. Jadi El Nino-nya masalahnya udah lewat, barokahnya datang gitu. Jadi BLT El Nino disiapkan untuk mengantisipasi atau menjawab masalah El Nino. Adidalah El Nino-nya udah lewat gitu. Bahkan saya agak deg-degan dengan acara pada hari ini sebetulnya karena takut tiba-tiba hujan. Dugaan saya dengan cuaca begini ini bisa hujan ini. Mungkin Bang Angga punya bukan pawang, dia sendiri pawangnya, jampi-jampi. Agak ditahan-tahannya ini dengan jampi-jampinya 2-3 jam ini. Kita bubaran udah ini nih, udah hujan ini. Jadi saya kan punya teori struktur suara Pilpres 2024 bahwa sebetulnya struktur suara Pilpres 2024 ini ditentukan oleh Pak Jokowi dan itu singkatnya adalah tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Jadi kalau kepuasan pada Pak Jokowi masih 75, 76, bahkan misalnya kembali kepada angka 80, maka saya hakul yakin bahwa pemenangnya itu akan timnya Pak Jokowi gitu. Mau tim A, tim B, pokoknya timnya Pak Jokowi begitu. Bukan timnya Pak Jokowi, dalam hal ini Mas Anies itu stand no chance gitu. Nah, selama berbulan-bulan kan sebetulnya survei kita semua itu kan terbagi hatinya antara tim A dengan tim B ini. Gitu. Ada yang melihat pelanjut Pak Jokowi itu adalah Prabowo, ada yang melihat pelanjut Pak Jokowi itu adalah Ganjar. Nah, pelan-pelan perbedaan atau persamaan ini kemudian terpisahkan gitu, decoupling kata beliau tadi itu ya. Jadi pelan-pelan masyarakat kita mulai melihat, mulai menyaksikan dan mulai bersaksi bahwa pelanjut Pak Jokowi itu adalah Prabowo dan Gibran, bukan Ganjar dan Mahfud. Walaupun belakangan berusaha untuk dipersamai kembali oleh Mas Hasto. Iya, iya. Itu gimana Mr. Q? Iya. Pak Hasto yang udah mulai bela-bela Menurut saya Jokowi sulit ya, karena posisi pelanjut Pak Jokowi itu sudah dikunci oleh Pak Prabowo dengan selalu tegas mengatakan melanjutkan Pak Jokowi. Kemudian secara simbol-simbol juga sudah sangat kuat, misalnya dengan menamakan koalisinya Koalisi Indonesia Maju gitu. Kemudian pakai tagline Indonesia Maju. Sementara Ganjar kan namanya diganti jadi TPN. Kemudian programnya Indonesia Unggul gitu. Maksudnya baik ya, unggul itu lebih tinggi daripada maju, tetapi secara implikasi komunikasi itu sebetulnya cacat dalam tanda kutip ya. Pesannya akhirnya malah jadi belok gitu ya, disformasi gitu. Kemudian tentu saja yang tidak bisa dibantah adalah keberadaan Jokowi Prabowo Gibran. ini menurut saya ini pesan yang tidak berbicara tapi paling kencang bergema di hati masyarakat itu, bahwa simbolnya adalah Mas Gibran. Dan sebetulnya menurut saya satu putaran ini PR-nya satu aja, yaitu bagaimana menggeser pemilih Pak Jokowi yang sekarang ini memilih Mas Gibran untuk memilih Prabowo. Jadi dua orang ini sesungguhnya kalau ditarik ke bawah itu sama. Mereka ini adalah fanbase-nya Pak Jokowi. Jadi itulah sebabnya saya sebut tim A, tim B gitu. Jadi semuanya ini ada pemilihnya Pak Jokowi. Nah, kepada yang masih milih Mas Ganjar dan Pak Mahfud, saya katakan, kalau Anda nggak mau mengambil alasan memilih Prabowo karena Anda suka orang yang merakyat dan merakyat itu ada pada Ganjar dan tidak pada Pak Prabowo gitu ya. Kan begitu kan? Kalau saya survei katakan merakyat, siapa yang dipilih? Kebanyakan ke Mas Ganjar. Saya tambahkan satu alasan lagi, gitu. Jadi ada alasan biru, ada alasan putih. Gitu kira-kira. Ada alasan biru, ada alasan putih. Alasan biru itu milih Prabowo karena tegas, berwibawa, ya, programnya bagus, reformasi ekonomi, ya, dan seterusnya. Alasan putih tadi yang saya sebutkan, hemat waktu, Anda bisa menyelesaikan ini lebih cepat, hemat biaya, anggaran putaran kedua itu dipakai untuk pembangunan, dan yang ketiga lebih damai gitu. Anda kalau nggak mau polarisasi, maka Anda pilihlah Prabowo. Karena kalau Anda pilih Ganjar, maka sebetulnya Anda mencoblos kandidat hangus. Suara Anda itu hangus. Hangus. Suara Anda sia-sia. Ya, ini khotbah terpenting pada hari ini.
Wahai pemilih Ganjar Mahfud, Anda nyoblos Ganjar Mahfud pada 14 Februari 2006, suara Anda hangus. Kenapa? Karena Anda tidak akan lolos ke putaran kedua. Yang lolos ke putaran kedua adalah Prabowo dengan Anies. Daripada suara Anda hangus, ya, lebih baik Anda memilih nomor 2. Itu. Jadi itu adalah alasan tambahan. Kalau Anda masih merasa bahwa saya pilih Mas Ganjar karena dia merakyat, Pak Prabowo kurang merakyat, saya kasih alasan lain. Bahwa Anda kalau pilih Prabowo, Anda menyelamatkan suara Anda membuat pemilu ini hemat waktu, pemilu ini hemat biaya, dan saya jamin, ya, dalam tanda kutip nih ya, jaminnya ya, namanya usaha manusia kan, bahwa hidup Anda akan lebih tenang. 3 bulan, 4 bulan menuju Juni 2024. Kenapa? Anda tidak akan terjebak lagi dalam situasi seperti 2019. Ada grup alumni perjuangan, ya kan, WAG pecah, ya kan, kemudian ya cebong kampret pertemanan akan terpecah lagi gitu. Yang dialami pada tahun 2019. Oke, Demikian. Mr. Q, Patan. Tepuk tangan Mr. Q. Silakan Tum disapu dulu nih dengan hikmah dan kebijaksanaan ini. Silakan. Oke, pertama kalau kita lihat kan pemilih majority ini kan 54% ini millennials dan Gen Z ya. Yang cenderung dalam menentukan pilihannya sangat-sangat juga pragmatis dan melihat hal-hal yang konkret gitu. Jadi dari tren dan saya membaca juga dari berbagai survei yang ada, itu kan memang pemilih yang under 40 ini sebagian besar ada di pemilih Prabowo dan Gibran, dan saya lihat juga trennya juga sangat kuat dan makin kuat. Jadi kalau kita lihat dari pemilih majority ini udah berpihak kepada 02, ya pastinya ini tren untuk menuju satu putaran ini pastinya makin menguat. Saya kira begitu Mas Ari. Oke. Thank you. Karena konsepnya di sini khotbah satu arah, jadi kita tanya jawabnya informal aja kali ya Tum ya. Dia sudah menjawab Ini semua sih kayaknya. mendekati maghrib nih nanti nih kan, ya kan? Buat pengusaha karaoke dan hotel ini penting sekali karena menjelang maghrib ini kita udah mulai harus bekerja ya, bukan begitu Tum? Siap. Karaoke ya. Kita jadi tahu ternyata makanya munas-munas partai itu banyak dikendari itu karena itu ya. Karena banyak. Hotel dan karaoke bersebelahan. Mantap Om Ferry. Financial market. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di forum-forum Repnas berikutnya. Silakan diskusi secara informal kepada narasumber setelah ini. Thank you semua. Siap, terima kasih banyak. Mantap Mbak Mudi, Bang Hari, terima kasih banyak. Panitia Dan kita ada foto apa? dulu. Foto-foto atau Iya, apa? kita foto bersama dulu, monggo silahkan. Makasih undangannya.